Ini pada Zuma, silahkan Bang Zuma. Saya nggak tahu ya. Silahkan Bang Zuma. Semangat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Ya, Masya Allah. Mbak Yosi gimana kabarnya Mbak? Ya, puji Tuhan, baik Pak. Baru Alhamdulillah. selesai demam. Oh, demam. Pengaruh cuaca itu mau pancaroba kali ya. Bukan. Jadi apa Dan? Terlalu banyak tekanan? Iya, kok tahu Pak? Iyalah. Terlalu banyak tekanan itu. Santai aja kita, ya kan? Benar gak? Iya Pak. Ini kan Kristen agama syiar, Islam juga syiar, Tapi masing-masing begini, kita syiar Ya, gitu paham loh. saya Pak, agama syiar. Hmm, Tapi begini permasalahannya Pak. Kemarin kan Anda datang ke sini. siap. Di room saya kan tidak ada yang namanya diskusi, maksudnya debat gitu kan. Nah, dan di sini narasumbernya adalah Pak Wahyu Ilahi kan kemarin. Nah, saya Oh tidak iya tahu betul. dan tidak tahu itu adalah Anda gitu kan. Cuman saya jadi demam gara-gara ya saya foto saya dipajang ke sana kemari. Ini si Oh gitu. iya. Jadi ini ada apa namanya? Ada kaki tangannya si Zuma nih gitu. Kok kaki tangan pula? Iya, Ya saya sih lihatnya Mbak lagi live ya langsung aja aku masuk. Kalau nyaman diskusinya ya kan orang berilmu di dalam ya diskusinya bagus ya masuklah. Tapi kalau mau maki-makian ya ngapain? iya Kan sih. gitu Mbak Yosi. Saya kan menghargai juga toh, maksudnya saya juga kemarin bener-bener nggak tahu ya, saya kira Anda itu palsu karena ya memang ada yang menggunakan Banyak iya. iya gitu. Saya care Islam apa Kristen ya nggak masalah sih bagi saya gitu kan, sama-sama menyembah Tuhan. Iya. Tapi kan tidak mungkin dua-duanya benar karena Tuhan itu kan cuma satu Mbak. Iya memang Tuhan tuh di mana-mana satu kan, nggak mungkin. Ya maksudnya tuh Sementara Tuhan Kristen dengan Islam kan beda. ya memang beda. Tapi terus kenapa, pertanyaan saya, kenapa harus ada dipeributkan kalau memang sudah beda Pak? Ya harus didiskusikan kan agama syiar Mbakku. Kristen mengajak orang menjadi kasih. Islam mengajarkan orang untuk menjadi rahmat. Nah dua-duanya ini harus rangkulan. Kasih dan rahmat kan itu harus bersatu untuk mencari yang benar itu seperti apa. Gitu loh. Nggak mungkin Tuhannya dua-duanya benar karena Tuhan itu cuma satu. Kalau Kristen kan menuhankan anak Maria. Kalau Islam menuhankan yang menciptakan, bahkan ibunya Maria pun diciptakan. Itu yang umat Islam sembah. Bedanya di situ aja pun. Kalau saudara-saudara Kristen menyembah manusia yang katanya jelmaan Tuhan. Iya, Nah, maksudnya begini, jelmaan Tuhan itu ya memang silahkan teman-teman Kristen yang mau naik. Saya cuma menyediakan room ya. Maksudnya begini, perbedaannya, apa perbedaannya Tuhan Islam dengan apa sih makna Tuhan itu sendiri gitu? Saya bertanya, apa sih makna Tuhan itu sendiri? Tuhan itu pencipta. Khalik. Kalau di kami namanya Khalik. Kalau di Kristen yang dituhankan kan anak Maria kan? Benar nggak? Enggak sih? Loh, kok bisa? Kok diingkari? Janganlah. Bukan mengingkari Pak. Tapi malu. Malu mengakui. Jadi Bukan malu. apa Mbak Yosi? Kan Tuhannya Mbak Yosi jelma jadi manusia, jadi daging. Iya benar. Nah itu dia. Masalahnya itu di situ sebenarnya. Kan katanya Bapak tadi Tuhannya satu, sudah jelas ketika Tuhan. Islam dengan Kristen pun sudah berbeda ya Tuhan. Maksudnya di mana-mana Tuhan adalah menyembah pada Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal. Itu adalah Allah.
itu Nah, sendiri kan. bedanya kemudian di Kristen Tuhan sempat berubah menjadi bukan Tuhan. Gitu loh Mbak. Bahkan pernah mati malah di Kristen itu. Oke, baik. Tuhannya. Kalau Tuhannya Islam itu seperti apa sih? Kalau Tuhan di Islam itu laisa kamislihi, sama seperti yang diterangkan di 2 Samuel 7:22. Tuhan maha tinggi, maha suci, tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti apapun. Jadi tidak bisa digambarkan. Nah, kalau di Kristen kan Tuhannya digambarkan seperti Dan manusia, jadi ya, mayat, burung pertanyaan, merpati. ya, pertanyaan seperti ini. Bagaimana Anda meyakini bahwa Tuhan itu ada? Sedangkan Anda tidak pernah melihat itu Tuhan. Sebelum kita diciptakan, alam semesta ini dicipta bahkan, apakah Tuhan itu sudah Dia ada? Sudah dia ada. murtadin cuma. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kenapa? Nggak Kenapa apa-apa. emang? Banyak yang murtad memang. Karena mereka tidak memahami aspek Tuhan itu seperti apa. Jadi sebelum ada ciptaan, Tuhan itu sudah ada. Baik, oke. Begini aja Pak Zuma. Saya ingin bertanya pada Anda nih. Bagaimana Yes. aspek Tuhan itu yang seperti apa? Apakah sudah Anda sudah membuktikan? Apakah sudah tahu tentang aspek Tuhan itu sendiri? Sedangkan Anda tidak tahu kan wujud Tuhan seperti apa. Bagaimana Ya. Anda bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada? Sama seperti akal. Bagaimana kita bisa tahu akal ini ada? Apakah karena kita pernah melihatnya? Kan tidak. Tapi karena kita melihat karya dari akal. Nah Tuhan itu kita lihat dari karya. Karena ada alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi faktanya alam ini ada. Berarti yang menciptakan itu ada. Meski kita tidak melihatnya. Nah sekarang mana duluan? Tuhan dengan alam semesta? Duluan Tuhan. Pada saat Tuhan ada, alam semesta belum ada. Apakah Tuhan tak ada? Karena enggak ada alam semesta. Tuhan tetap ada. Tuhan itu tetap saja ada. Meskipun tak ada ciptaan. Sama seperti Adam. Sebelum ada cipta, apakah Tuhan sudah ada? Ada. Tapi tiada yang melihat. Memang. Karena Tuhan itu tidak perlu dilihat. Itu namanya iman. Kalau yang dilihat itu masih level percaya. Kenapa Anda percaya ada buku? Karena Anda melihat. Kenapa Anda percaya ada Yesus? Karena Anda mendengarkan. Ada orang yang melahirkan. Ada yang menyunatnya. Ada yang meneteinnya. Itu baru level percaya. Yang disebut iman tak terlihat tapi diyakini. Seperti akal. Yakinkah Anda akal itu ada? Yakin. Coba Iya. tunjukkan. Coba tunjukkan akal itu. Pertanyaan Bisa. saya itu simpel loh Pak Zuma. Ketika Anda meyakini sesuatu, Anda bisa membuktikan nggak? Anda sekarang. bilang, Oke. ini loh Yos, ini loh Yos, aku punya ini itu. Mana barangnya ini ada buktinya. Ya jadi mana sesembahan Anda gitu kan? Buktinya kalau Oke. ketika Anda berbicara seperti ini. Baik. Tuhan itu menolong pada kenyataannya kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan dapat apa-apa. Menolong dari apa itu? Oke, baik. Jadi gini, saudariku yang cantik, yang baik hati. Jadi gini, Tuhan yang kami sembah itu maha melihat. Tuhan yang kami sembah itu maha mendengar. Sementara kami manusia hanya melihat dan hanya mendengar. Sesuatu yang maha melihat tidak perlu datang ke bumi untuk melihat. Sesuatu yang maha mendengar tidak perlu datang ke bumi untuk nguping. Yang datang ke bumi melihat dan mendengar itu makhluk. Dan sorry, kami tidak menyembah makhluk. Tidak memenuhi syarat. Ketika ada yang datang ke bumi memperlihatkan dirinya itu tidak memenuhi sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Di luar dari dimensi makhluk Tuhan itu. Nah sekarang permasalahannya adalah rasa manis. Apakah manis itu ada? Rasa manis itu ada? Ada. Orang mana yang bisa mengatakan bahwa rasa gula itu tak ada manis? Orang mana? Tapi adakah manusia yang mampu menunjukkan wujud manis itu? Tak ada. Berarti segala sesuatu tidak mesti dilihat dan dinalar oleh mata. Contoh akal. Apakah akal ini nggak ada karena mata nggak bisa melihatnya? Oh ada akal itu. Tapi hanya sampai pada orang-orang yang punya kekuatan berpikir. Akal itu ada meski kita tidak melihatnya. Buktinya kita bisa melihat komputer, kita bisa menciptakan komputer, bisa bisa chatting kayak gini, bisa live kayak gini. Kenapa? Karena akal. Tapi tak ada yang mampu menunjukkan wujud akal itu. Itulah Tuhan. Makanya Tuhan itu level iman. Kalau Kristen belum sampai ke sana. Kristen masih level percaya. Gitu loh Mbak. Bukan seperti itu pertanyaan saya Pak. Iya. Lalu surga itu seperti apa? Kan katanya di dalam Al-Quran tuh pernah melihat surga. Apakah Anda juga pernah melihat surga?
Ya terserah saya dong, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Hos, saya pengen bertanya sama Bang Juma, boleh? Iya. Ingin bertanya Bang Juma. Dengan saya baca di Yohanes 18 itu kata Yesus, sembahlah Allahmu dan Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku. Itu yang kata Yesus itu maksudnya apa gitu Bang Juma? Terima kasih. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan Yohanes 8 itu Bang, Yohanes 4. Oh sorry, iya betul. Yesus di dalam Yohanes 4 juga mengatakan, aku mengenal Tuhan, aku menyembah Tuhan yang kami kenal. Sementara kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi Yesus di situ sedang berucap kepada Bani Israel. Bani Israel bersama dengan Yesus menyembah kepada Tuhan. Aku dan kalian menyembah Tuhan yang sama. Sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Jadi Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel. Bukan sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Begitu Bang? Iya, saya mau nanya sedikit, Juma. Iya, silakan. Boleh ya? Boleh. Pertanyaan saya tentang itu juga sama. Apakah umat Islam menuhankan Allah SWT? Ya, pasti. Kami menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi. SWT itu Subhanahu wa Ta'ala, terjemahan Indonesianya hakikat yang Maha Suci, Maha Tinggi. Jadi tidak ada aspek makhluk pada dirinya. Begitu Bang. Saya ulangi pertanyaan saya, Bang Juma. Siap. Apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul. Kami Oke. menyembah. Pinas, artinya ketika umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masa di mana Allah itu tidak menjadi Tuhan. Kenapa bisa? Ya, coba cari makna kata menuhankan. Menuhankan itu artinya mempertuhankan, menghambakan diri kepada hakikat tersebut. Objeknya adalah hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Iya, menjadikan sesuatu menjadi Tuhan. Artinya, sebelum manusia menjadikan dia sebagai Tuhan, artinya dia belum Tuhan. Yes. Betul kan? Artinya Ya, tidak ada yang menuhankan karena hanya dia sendirilah. Diri sendiri. Tadi kan saya tanya, apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu bilang iya, menuhankan. Ya, betul. Kita merujuk kepada kata menuhankan ya. Oke, sekarang begini, Bung. Sekarang begini, sebelum kemudian ada makhluk, siapa yang mempertuhankan Tuhan? Pertanyaan saya. Begini. Saya tunggu dulu, sederhana. Sebelum ada makhluk, siapa yang mempertuhankan Tuhan? Ada? Loh, tentu tidak ada. Enggak, ada atau tidak ada? Loh, tentu tidak ada dong. Tidak ada. Coba ada nalar di situ. Coba gunakan logika Anda. Sebelum kemudian ada umat Islam menyembah kepada hakikat yang benar, apakah ada yang menyembah kepada hakikat yang benar itu? Ada. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa. Gitu Bang. Begini, brother. Gini. Yes. Menuhankan itu artinya apa? Menuhankan artinya menghambakan diri kepada hakikat objek yang dituju. Esensi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Oke, apakah bukan menuhankan ke manusia. Ya, seperti teman Kristen menuhankan Yesus, itu menuhankan manusia. Kami menuhankan hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Begitu, saudara. Menuhankan itu artinya menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan. Ketika umat karena Islam, memang dia Tuhan. Begini. Karena memang dia Tuhan. Gitu Tentu loh. tidak. Dengarkan dulu. Kenapa Anda mengatakan tidak? Bukankah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi? Dengarkan dulu. Sedangkan sembahan Anda maha lemah, maha terkutuk. Dengarkan Tuhan Anda nggak lulus di situ. Dengarkan gitu, dulu, Bang. Dengarkan dulu. Yes. Ketika Anda juga perlu dengarkan saya, bukan? ya, ketika umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Artinya umat Islam menciptakan Tuhannya sendiri karena dia nggak bisa. Masa Tuhan diciptakan? Ayo kita nggak bisa. Bukan begitu. Waalaikumsalam. Bukan begitu. Dengarkan saya, Bung. Di atas muka bumi ini, sebelum agama Islam itu kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan-Tuhanan makhluk berupa manusia itu sudah banyak. Hadir umat Islam kemudian mempertuhankan Tuhan yang hakiki, yang hakikatnya adalah Tuhan yang benar. Itu poinnya.
bukan kami mengangkat materi, benda, kemudian kami sembah. Seperti saudara-saudara Kristen, maaf. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kami tidak begitu. Sepertinya Juma harus buka KBBI ya, di mana arti makna KBBI itu baru didirikan 1955, Bang. Agama saya 1400 tahun silam sudah ada. Maaf, KBBI tertolak. Cuma kalau kemarin KBBI, Bibel itu menabrak KBBI semuanya itu. Iya. menuhankan. Menabrak KBBI itu. Jadi kita Utusan orang disebut Kristen utuhan. itu KBBI, bukan Bapak gereja. Menuhankan. Iya, nggak akan. Arti kata Kalau menuhankan. Solid, kalau Anda berpegangan Begini, KBBI, Sebentar. Tuhan itu bukan manusia. Sebentar. Ya. KBBI ini Congerpedia juga berarti. Sama dengan Sidiking kalau kita. Gimana? Lanjut. Jadi begini. Yes. Arti kata menuhankan artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan. Loh, Nah. menjadikan. Iya, Bukan tentu. kita yang menjadikan Tuhan, tetapi menjadikan diri kita mempertuhankan makanya. kepada hakikat tersebut. Beda Makanya itu. tadi Kalau pertanyaan- yang disebut menjadikan, contoh nih Bang, menjadikan. Dikatakan begini, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu menjadikan. Firman itu telah menjadi daging. Itu menjadikan. Begini. Makanya tadi pertanyaan saya, Iya. apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Yes, betul Ya, sekali. Artinya ketika sebelum adanya umat Islam, Ya. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Nah, itu menurut Anda. Itu menurut saudara. Karena Anda memiliki pola pikir yang sangat sempit. Sekarang begini, istri saya melahirkan anaknya yang pertama. Anak saya itu belum bertuhan. Tapi saya menjadikan anak saya bertuhan kepada hakikat Tuhan yang sejati, yaitu Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan. Dialah awal, dialah yang maha akhir. Itu yang disebut Tuhan. Kita manusia inilah yang salah sembah. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah burung merpati, ada yang menyembah sapi. Tapi ada yang menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 6. Tetapi Allah Tuhan semesta alam, Rabbus samawati, maha tinggi, maha suci, subhanahu wa ta'ala. Itu baru Tuhan yang benar, Bung. Balik Silakan. lagi pertanyaan saya Juma. Apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Iya, berapa kali saya harus katakan iya. Kau coba itu lemak babi dikurangi dulu. Itu ada ayatnya. Nah, kalau saya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya bertanya apakah orang Kristen menyembah Yesus? Iya, berarti Anda juga begitu. Itu baru betul. Karena anak manusia, nyata-nyata anak manusia, kalian jadikan di atas podium menjadi Tuhan. Itu baru betul. Begini Juma, sepertinya Anda tidak paham makna dari menuhankan. Oh ya, coba. Menuhankan itu menurut saudari kayak Coba mana? tunjukkan sama kami, Coba. KBBI itu gimana? Coba Menuhankan menuhankan itu ya. adalah Ya, di mana? Buka KBBI. ya, menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan. Iya, Iya. oke. Artinya- Kita sudah sampai level itu ya. Nah, Ya, menuhankan manusia berarti menjadikan manusia ini Tuhan. Tuhan manusia ini bukan Tuhan. Tapi kalau menuhankan Allah berarti menuhankan hakikat Tuhan yang benar. Nah, apa masalahnya? Pertanyaan saya, Allah itu hakikatnya apa? Allah hakikatnya adalah laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan hakikat makhluk. Iya. Hmm, Nah, begini. gimana? Ketika umat Beda Islam dengan Tuhan Anda, hakikatnya roh, sama dengan setan. Hakikat roh setan, hakikat Tuhan Anda juga setan. Antara Tuhan Anda dengan setan apa bedanya? Tak ada. Ya, mungkin host bisa buka itu enggak? Arti kata menuhankan. Aduh, level apa ini? Menuhankan itu betul, menjadikan Allah itu Ya. sebagai Tuhan. Iya, menjadikan Menuhankan itu kata imbuhan dan kata prefix indifix itu. Ada kata tambahan itu. Asal katanya Tuhan di situ. Juma tadi apa? Menjadikan Jadi Menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Tuhan. Siapa yang menjadikan? Bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi menjadikan Allah. Sekarang Siapa poinnya yang bukan di situ, Bung. Poinnya Oke. adalah siapa yang Tuhan yang benar, Yesus atau Allah. Itu poinnya. Gini, siapa yang menjadikan? La haula wala quwata illa billah. Begini. Inilah lemahnya kalau Loh, tidak belajar ilmu mari logika. kita telaah siapa yang menjadikan.
Yang menjadikan adalah manusia. Islam menjadikan Allah sebagai sembahannya. Di mana Allah ini sebelum dijadikan sebagai sembahan, memang dialah pencipta langit dan bumi. Begini, brother. Ya. Ketika Anda bilang manusia menjadikan Tuhan, Angel. Anda enggak paham. loh, Enggak paham. Sekarang kalau Anda, sabar teman-teman yang lain, dengarkan pernyataan saya yang terakhir ini. Mudah-mudahan Anda paham. Kantor BPN, Badan Pertanahan Negara, dijadikan sebagai kantor pengurusan agraria. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwasanya kantor agrarianya belakangan, lalu kemudian orang-orang pegawainya itu yang menjadikan kantor itu sebagai kantor agraria? Tidak, kantor itu sudah ada, pegawai yang berhubungan dengan agraria berkantor di situ. Bukan kita yang menjadikan kantor itu, tetapi kantor itu memang peruntukannya untuk urusan tanah, maka kita datang berkantor di sana. Itulah Allah, dialah Tuhan. Maka kami umat Islam menjadikan sembahan kami kepada dirinya yang memang adalah Tuhan. Beda dengan ente, Pak Ade. Menjadikan manusia anak Maria sebagai Tuhan. Itu baru cocok untuk Anda. Juma. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Siapa yang Anda sembah? Belum selesai. Saya bertanya, siapa yang Anda sembah? Siapa yang Anda sembah? Coba. Belum selesai. Memang berat. Pertanyaan Anda kalau saya sampaikan kepada Anda berat ini. Karena yang terbukti menjadikan makhluk menjadi Tuhan adalah Kristen. Sebenarnya bukan level itu, Bung. Kalau mau belajar itu, Begini, kita ini makhluk. Ketika kita hidup sebagai makhluk, kita disuguhi beberapa Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, ada juga burung merpati. Hindu ada Tuhannya Buddha, Buddha dan seterusnya. Kita disuguhkan Tuhan. Tapi kami umat Islam memilih di antara sembahan-sembahan itu Allah sebagai pilihan kami untuk kami sembah. Karena dia hakikat pencipta langit dan bumi itu. Begini, tadi ketika Juma mengatakan manusia menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, apakah Allah ini masuk dalam logika manusia? Masuklah. Bagus. Yes. Ketika Allah masuk dalam logika manusia, artinya Allah tidak lebih daripada pikiran manusia. Tidak bisa. Begini, saudara. Begini. Dengarkan saya dulu. Apakah Anda yakin bahwa yang menciptakan komputer ini tahu bahwa komputer ini disetting untuk manusia atau untuk hewan? Saya tanya dulu. Komputer yang dibuat oleh manusia ini disetting untuk hewan atau untuk manusia? Tahu, karena saya tanya, disetting untuk hewan atau untuk manusia? Loh, jangan di-framing pertanyaan jawaban saya. Loh, ini logika sederhana. Saya ingin tahu level Anda di mana. Komputer diciptakan oleh manusia itu sendiri agar komputer ini paham betul tentang apa yang membuatnya dan melayani keinginan yang membuatnya. Tuhan menciptakan manusia. Kalau Tuhan yang benar, pasti tahu kebutuhan. Rungkat. Pak. Rungkat. Ya. Naik lagi. Iya, nggak apa-apa. Maaf, saya lagi makan. Iya, silakan Mbak, nggak apa-apa. Kira ini masih puasa loh, padahal. Iya, saya kena mah. Saya kena mah tadi kemarin. Iya, silakan dinaikkan teman kita yang tadi, Mbak. Mana ya? Silahkan minta permintaan. Bapak mau naik? Ada Bang Zuma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Semangat siang teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, jumpa kita di sini. Halo, Papa. Yosi, tolong ini PPJ nggak usah dinaikkan. Dia nggak jelas agamanya. Kita di sini diskusi sama Oten ya. Minta tolong lah biar ada kondusif. PPJ itu, saya klarifikasi, PP jahat ini adalah dia masuk ortodoks, Bun. Kristen Walaupun ya. ortodok, dia tidak bisa diajak diskusi yang baik. Turunkan aja lah. Turunkan Gimana, aja lah. Bang? Boleh kalau dia Nggak mewakili usah. Kristen enggak apa-apa. Kalau dia mewakili Kristen enggak Kalau mau masalah. Kristen ya silahkan. Iya. Sejak kapan dia jadi ortodok dia ini nggak jelas ini agamanya nih. Tapi kalau Iya. dia cuman mau Lanjut. pamer bapaknya yang marbut dibilangnya ulama enggak usah dinaikin. Udah biar adil. Ya, Assalamualaikum. Biar lanjut, adil. lanjut. PP sama Juma aja di atas berdua. Iya. Allah. Tapi wakili Kristen Turun, tapi ya. Berani nggak? Wakili Kristen. Ayo Oke. turun sama Yosi, turunin Yosi. Biar PP sama Juma doang. Berani kau? Bukan kau pula yang Iya, aku di sini kenapa kau. tidak? Diam Lu aja siapa kau. mau ditakutin? Ayo turun. Yosi, turun aja. Tapi ingat ya, kamu wakili Kristen ya. Ya. Benar ya? Iya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Silakan. Paling apa mau kau tanya? Kita berbicara mengenai konsep ketuhanan dulu. Nah, Di Kristen Tuhannya itu manusia. Coba buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Tuhan manusia. Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa menurut Anda? Sapi, ayam, atau manusia? Kok Tuhan manusia? Sakit. Jangan kamu permalukan saudara-saudara kita Kristen. Kalau kamu belum sanggup menjadi Kristen, jangan. Saya tanya, yang keluar dari Maria itu apa? Kalau lubang hidungnya ingus, mulutnya dahak. Nah, kalau kupingnya congek, kalau pantatnya kalau di vagina pipis dan Kau ngapa sih marah-marah, Zuma? lu kok marah? Katanya mewakili Kristen. Yang keluar dari Farji Maria apa? Kuda-kuda kau aja udah ngawur. Nah. Tiba-tiba Tuhan manusia. Jadi yang keluar dari Farji Maria apa? Yes. Malu kan? Temannya, Zuma, Malu kan? Zuma. Malu kan? Sadar bahwa yang kalian sembah manusia, sadar? Belum sadar juga? Loh, ini yang mewakili Kristen ini. Ketika Maria ngeden, bidannya mengatakan, tarik nafas mbak. Kedebek. Keluar dia. Yang keluar itu apa? PPJ. Firmannya menjadi manusia, kok Tuhan manusia itu dari mana? Firman manusia. Maksudnya gimana? Firman manusia gimana? Ya, Aku rekam lah kau. ya. Yang keluar dari Farji Maria ini apa? Astaga. Kok astaga? Obi bahasa langkangan. Ya Allah ya Karim. Allah kau tuh mana? Ya Allah ya Karim. Allah kau tuh mana? Sembahan Ya, Yesus itu mana? Yesus yang menyembah Tuhan itu mana sembahnya? Tunjukkan. Yesus pun menyembah sama seperti saya. Yohanes 4 nomor 22. Ditanya. Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Tolong tunjukkan sembahan Yesus itu wujudnya kayak apa? Udah aku jawab. Apa? Ya kan? Apa? Wujud Ada sembahan Tuhan- Yesus apa? Tuhan manusia tuh nggak ada. Lah Yesus Ya, itu manusia. ada Tuhan 2 manusia. Yohanes Nah, 1 nomor 7. Woi. Siapakah Woi. pembohong itu? Siapakah Dajjal itu? Dajjal itu adalah berhenti dia yang ngomong, tidak beriman. Yesus datang sebagai manusia. Kenapa saja kau nih? Anak TK ini, saudara-saudara Kristen, apakah kalian semua tak malu diwakili orang Kristen baru kayak begini yang ilmunya sangat minim? Ini saya tanya nih pada saudara-saudara Kristen nih. Nggak, aku tanya sama Kristen. Bang Tokyo. Hmm. Ini Kristen Bang Tokyo. Ya. Tuhan manusia katanya. Tuhan manusia. Jadi Yesus itu apa rupanya? Buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Anda ingin mengatakan Yesus itu kadal? Nggak mungkin. Yesus itu adalah manusia suci. Gimana sih? Konsentrasinya nggak jadi sapam. Waduh. Aku rasa ya, kau ini sebenarnya ini misioner. Yosi, carilah narasumber Iya, dari coba Kristen yang yang- bisa ya. diajak diskusi lah. Kasihan kalian kalau diwakili orang Iya, abu-abu kayak gini. minta tolong lah Yosi. Ini moderator saya, Bun. Zuma Ini tolong nanti ini undang Bang BAB dari aja. awalnya udah ngawur. Kuda-kuda pertama. Yang udah dari terus. Kristen yang mau diskusi siapa Yosi? Biar jelas Kau turun Yosi. aja lah Nora.
Otak kau udah ada, ilmu udah punya, sekolah tidak. Mana berani saya menurunkan Bang Bea. Matius 13:37 ia menjawab katanya, orang Oh, yang menaburkan udah aku benih jawab. baik adalah anak manusia. Tuhan itu bukan manusia. Kisah para Rasul Nah, 22 sekarang nomor kau kenapa? 8. Jawab Yesus, siapakah engkau Tuhan? Aku Katanya, tanya itu akulah apa manusia masalahnya? Yesus, Kau kenapa? orang Nazaret, manusia Nazaret yang kau aniaya. Kau takut ku tanya Yohanes itu 19 nomor 5. Lalu Yesus keluar. Ya, benarkah kota duri dan berjubah itu? Maka kata Pilatus kepadanya, lihatlah manusia itu. Yesus ini manusia. Ya Allah ya Karim. Yesus manusia. Halo, yang Kak Ade kau ini Islam bilang apa Kristen? Tuhan Mohon manusia itu tolong kalau jadi yang naik masalah. silakan. Hah? Kau bilang Tuhan manusia. Assalamualaikum. Cuma Kan Waalaikumsalam. masalah kau dengan itu. Yesus itu manusia, buktikan dulu dia bukan manusia. Ada ilmu untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Yang kau ngomong itu Zuma, Tuhan manusia itu yang lagi masalah. Lah, Tuhan kalian itu adalah manusia. Yesus itu manusia. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang mumpuni untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Tuhan yang manusia. Ya Tuhanmu memang manusia, saudara PPJ. Kau udah salah ngomong. Yesus kau. itu tidak, saya tidak salah. Saya tidak salah. Tuhan manusia itu maksudnya apa? Tuhan yang adalah manusia. Tuhan Yesus manusia. Gimana ceritanya Tuhan Yang manusia? keluar dari Maria Iya, itu manusia, Pak PPJ. Kelamin lagi, apa-apa kelamin. Lah memang dia Yesus Tuhanmu dari sana. Kenapa sih otak gua tuh kelamin ya? Lu kok jadi otak saya yang rusak? Tuhanmu keluar dari situ. Kau 24 tahun, ngocok kau. Jadi pikiran kau cuma Tuhanmu tadi, keluar gitu. dari situ PPJ. Mikir. Udahlah, saudara Kristen nggak usah lah ini. Nggak ada manfaatnya pun orang kayak gini. Dia dibuang sama bapaknya, dibuang sama istrinya, dibuang sama mertuanya. Kalian pungut. Personal kan, Nggak ada ilmu. Dikit-dikit personal. Nah, ini aku tawarkan Kristen yang mau naik debat di Suzuma nih. Aku yang ngawal kalian. Karena kalau dia Tegan bohong, awal kalian. dia nggak bakal berani bohong kalau depan aku. Kalian. Tadi ingat ya janjimu mau ketemu saya di Jakarta ya. Ingat ya. Kau bilang mau ketemu ya. Habis Iya, lebaran. mau aku Ya. ketemu. Mm-mm. Kau yang nak mau. Nah, ini Saya kan- justru yang kejar kamu ini. Ada aja. Baju. Juma. Gimana? Juma. Iya gimana Bung? Siap. Lagi ngapain bro? Ini tadi kita tanya jawab tentang Tuhan. Terus kenapa? Iya kenapa? Lalu Tanya minta tentang. kita buktiin Yesus bukan manusia itu maksudnya apa? Ya memang dia manusia. Mau dibuktikan mungkin seperti dia apa? manusia, kenapa? Ya nggak Terus apa-apa. Nggak masalah pun. Tadi kita diskusi di sini. Saya ditanya tentang Tuhan. Jadi saya jawab Terus? Tuhan itu Aku nak ada tidak nanya serupa kau yang dengan nanya aku. apapun. Kan gitu Kau. pembahasannya tadi. Sedangkan kalian menyembah manusia. Gitu loh Bang. Cuma Tuhan lu tidak serupa dengan apapun ya itu sih sebenarnya urusan lu. Bentar dulu PWJ. Kristen yang mana sih Itu sih yang nyembah urusan lu, manusia ya. tuh yang Coba mana? yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Allah. Mana tahu ini agak berisi sedikit. Manusia dalam bentuk pohon, Hmm. berarti Quran lu udah gagal. Enggak dong. Enggak iya dong. dong. Enggak, bukan Kalau gitu. kita Makanya baca Al-Quran itu yang benar. Jadi pohon itu apa? Makanya belajar Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, kudu wajib memahami Islam. Lu baca Quran, Gitu. lu baca lu buang dulu sampai nggak punya ayat. Apa di mana? Di mana dikatakan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di mana? Bentar. Nabi Mana Musa dalilnya? Allahnya itu dalam Biasa bentuk menggugat pohon. aja. Dalam Di bentuk Quran lu. pohon. Ditertawakan sama umat Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min Itu kan di wara'i. Quran lu, Abdul. Bang penggugat. Kristen mana sih yang nyembah manusia, Bang penggugat? Aku mau tahu. Kristen yang mana sih yang nyembah manusia? Makanya deh. PA juga sih Ya, emang aku kadang-kadang. sama dia nih. Nah, Kenapa saya di mute? Bukan di mute. Aku mau nanya sama Jangan si saya Bang di mute, Mbak Yosi. Iya, karena Mari kita diskusi aja yang baik-baik, yang diskusi baik-baik. Ini kan teman-teman Kristen udah kelabakan Aku karena mau nanya Tuhannya Juma dulu, manusia. Juma. Ketahuan Kristen Kalau- menyembah kalau- manusia kan.
Nah, Jadi kalau mereka nyembah ingin manusia membuktikan bahwa Allah dengar Subhanahu wa dulu, taala Re. juga makhluk kan gitu. Tapi nggak ada Itu ilmu. waktu dia jadi pohon itu makhluk bukan? Bang Waktu dia jadi pohon di zaman Nah, sekarang manusia, saya itu makhluk menyatakan diriku kepada kalian melalui HP. Apakah saya HP? Ya. Mana dikatakan melalui? Tuh, ini Di mana Al-Quran dikatakan mengatakan itu melalui? wa ma Kau buka kana ayatnya li coba. basyarin ayyukallimahullahu illa Di mana wahya aw dikatakan min itu wara melalui? hijab Kau dengar baik-baik, aw Pak. yursila Di mana dikatakan rasula itu melalui? fayuhhiya bi isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dalil. Ini dalil, Dikatakan Bu. dari sebatang pohon. Dari Itu sebatang bahasa. pohon. Itu di Saya kitabmu. menyatakan diriku dari sebuah HP. Terdengar suara dari sebatang pohon. Ya, bukan Anda melalui mendengarkan pohon. suara Bang Suma dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Penipu cuma dari sebatang Sebentar, pohon Mas itu. Subul, sebentar, Dari Mas Subul, sebatang sebentar. pohon, dari sebuah HP. Dari Apakah sebatang itu pohon. HP itu Bang Bukan Suma? melalui Kamu umbar-umbar di sini, Bahasa cuma. Indonesia. Bang Suma menyatakan diri kepada kalian dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Ya, kalau itu kan melalui handphone, suaranya betul. Bang Suma Kalau menyatakan bukan diri melalui HP. tapi Apakah dari HP itu Bang Suma? Dari sebuah Hanya pohon, orang dari dungu sebuah pohon. yang Jangan mengatakan dibotol, HP itu adalah Bang Masya Suma. Allah. Jumba. Hah? Lu nggak mau nyembah manusia? Kamu gak punya anak. Benar. Lu Karena nggak nggak punya mau bini, menyembah kan? manusia? Saya jangan di mute dong. Ya Sebentar, gimana? Mas Gim? Semprot, Mas Semprot, Yang ya, agak itu, berisi sedikit apa? Yang berisi, Bang berisi. Jangan cuma Lu- berisik lu aja. ada isinya, emang. Yang Gua berisi, ngeliat yang lu berisi. Gua ngeliat lu sama sekali nggak ada isinya, bro. Iya, karena kamu tak Betul, karena berakal. statementnya Wajar lah itu. waktu lu bilang ya kitab suci itu adalah kitab yang bebas dari campur tangan manusia. Yes, Nah. betul. Yes, betul. Coba lu jelasin sama gua. Apa Al-Fatihah 1 si Allah ngomong sama Kenapa? siapa itu? Hah? Dia ngomong sama siapa? Al-Fatihah 1. Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tadi lu bilang Quran itu bebas dari campur tangan manusia. Memang betul. Al-Fatihah 1. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lu dengar baik-baik. Agak susah karena kalian itu Ketika cuma Allah punya mau mengatakan punya dengan kebencian menyebut aja. nama Ayo Allah, diskusi yang dia baik. sebutin Allah yang mana? Udah selek-selek. Hah? Dia menyebut Ayo. Allah yang mana? Gini, saudara, Al-Quran itu dari Allah. Hah? Kemudian Al-Quran itu Allah dari mewahyukan Tuhannya melalui agama Roh orang Kudus. lain yang Roh kemudian Kudus Melalui bisa Roh Kudus. ke dalam Al-Quran. Iya, melalui Roh Itu Kudus. harus jujur kau Zuma. Kenapa? Al-Quran itu Kenapa? mengambil Di mana ayatnya Allah dari kaum mewahyukan Yahudi, dari Roh Kudus? dari kaum Loh, Zoroaster. Memang kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Orang Kristen lalu dibikin Cuma bacot cuma. Kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? begitu yang yang terkuat tadi siapa? Bukan dari Tuhan kau itu. Bukan Ah. bahasa Dari Arab. mana? Dari Oh, Arab. gitu. Belajar cuma. Oh, coba tampilkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, silakan. Tuhan Coba. Itu ada di Roh Kudus. Silakan Anda tunjukkan. Silakan. ayat yang ada di Silakan tunjukkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Ayo. PPJ tim dulu dong Orang PPJ. lain. Lebih dulu Ibrani apa Makanya, Arab? Jangan suka ngaku-ngaku. Oke, tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani Lebih itu dulu apa Ibrani maksudnya? apa? Ada kisah. Iya, saya Bahasa tahu. Ibrani apa Arab? Saya Kisah. tahu. Sekarang Lebih dulu tunjukkan. siapa? Jawab. Tunjukkan. Lebih dulu. dulu siapa, Abdul? Lo kok lebih duluan? Nah, apa hubungannya dengan kamu, Kristen? Lebih duluan Kan ngaco, mana? kayak Ibadah Apa hubungannya apa? bahasa Ibrani dengan kamu? Itu aja lu nggak tahu. Apa hubungannya Ibrani dengan kamu? Lebih dulu mana? Lebih duluan bahasa Ibrani, bahasa Arab menurutmu apa hubungannya denganmu? Ruh Kodes bahasa Ibrani. Lo bodoh kali kau. Roh Lebih Kudus, dulu bahasa Ruhul Ibrani, Kudus, Ruh Kodes Ruah daripada HaKodes. bahasa Arabmu. Roh Kudus. Nah, sekarang mana bahasa Makanya Yunaninya otak Roh Kudus? lu Mana? dipakai. Ya, apa Mana? yang lebih dulu? Itulah pemiliknya. Botol. Di mana dikatakan di dalam Ya. kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan? Di mana? Tunjukkan ke Kalau saya. ada dalam perjanjian bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kan Ruh Kodes. Iya, Lu ngerti kan? bahasa Ibrani, Betul bahasa Arab itu bahasa serumpun. Apa hubungannya kalian agama dari Yunani? Ayo. Zuma. Siapa yang bilang Ayo. serumpun? Nah, Yang bilang serumpun baginda siapa? itu. Jangan main mengklaim. Kasihan. Kasihan. Abraham itu memiliki 3 bahasa yang keturunannya Ibrani. Bijimu, Cuma kau kau tahu nggak tunjukkan. kalau nasab Sebentar baginda PPJ, kau sebentar. itu, Kau tunjukkan bukti sejarah Abraham pakai 3 bahasa.
Nggak Tunjukkan ada, bukti sejarah. nggak Aku ada. tidak mau pakai iman. Bukti Ngerti lo? bukti Tapi sejarah di depan Nabi kita cuma lu tampil layar. literasi di luar di Jangan luar congor doang, literasi tunjukkan, Islam itu tunjukkan. nggak ada. Ya, Kasih dia kamal gede. Di Kita lu- permalukan di Juma luar- hari ini. di luar Islam literasi Ayo, tentang tunjukkan Nabi cuma, Juma jangan itu modal nggak ada, congor. loh. Kau Nggak ada, tunjukkan. nggak ada sama sekali. Percuma aja. Kau tunjukkan literasimu yang mengatakan Biar PPJ, bahwa biar PPJ, Ibrahim dia punya dulu 3 PPJ. bahasa. Biar tunjukkan Tunjukin cuma itu. literasimu dari Mana sejarah. mukanya cuma? Kok gua yang digedein dia? Si Juma. Suruh dia Cuma tunjukin. gedein, cuma gedenya. Biar nampak muka botolnya itu. Iya, bener. Anak-anak penyembah Yudas ini kalau berbicara tak ada yang Udah, lu gak usah lari berilmu. kemana-mana. Di mana, di Benar-benar mana? kasihan, Literasi kasihan. sejarah. Ditonton 1,2 orang Cuma botol. penyembah Di mana Yudas literasi ini sejarahmu? nggak ada Ibrahim gitu. pakai 3 bahasa. Kau jangan lari-lari kalau sama gua. Arab itu keturunan Gua kasih siapa, tahu sama Bung? lu ya, Jum WAFM masih hidup, masih menunggu lu untuk datang. Gua permalukan lagi setahun yang kemarin. Di sini Lu masuk lagi ke aja, dalam, di sini gua permaluin lagi lu aja, kayak di sini kemarin. aja. Yang penting sadarnya Berdasarkan Demi koin penelitian ya. NASA. Demi koin ya. Pak Jero Jangan jangan belum di lunas, mute, belum. jangan di mute. Ini Belum, komal Pak Jero kalian belum tuh. lunas tuh ya. Oh, ini ribut Pak Jero lu kali. belum lunas. Oh, ini. Jadi keturunan Pak Jero Nabi belum lunas. Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Pak Jero. Sedangkan agama Mana? kalian punya bahasa Mana Yunani. literasi lu? Mana? Itu agama paganism. Juma, mana literasi lu? Open Gak usah game, bawa- open game. Baca Kasih lihat aja di Abraham kitabmu. itu pakai 3 bahasa. Baca di kitabmu. Kitab yang kalian ambil dari orang Yunani, orang Yahudi. Mana? Ismail itu sampai ke gurun Paran di tanah Arab. Mana? Ismail keturunannya adalah dengar Arab baik-baik. hari ini. Keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Datamu mana datamu? Nah, sedangkan baik-baik, Kristen ini dari Vatikan, agama Makanya Barat bilang lu dari Yunani Mana sejarah yang mendirikan Paulus kan gitu. Tadi kan lu yang ngomong. Mana data sejarah lu? Sejarah Ilmuwan apa? ya, penelitian. Ini masih ada loh, masih ada loh sampai sekarang keturunan Nabi Ismail masih ada sampai Cuma hari jangan ini lari. bahasa mereka Data bahasa jangan Arab. congor. Data sejarah lu mana? Kemana Oke, otaknya? data tunjukkan bukan data Otaknya bohong. kemana-mana data sejarah lu? Saya mau Kita lihat, ngomong saya mau lihat data cuma ini. Nggak usah pakai data-data. Keturunan Ismail sekarang mana? Kita debat yuk. Keturunan Nabi Ismail sekarang mana? Sedangkan Katolik ini adalah agama dari mana? Makanya Ishak, Ishak keturunannya melahirkan agama Yahudi. Ismail keturunannya melahirkan agama Islam. Kristen dari mana? Tolong rekam. Mana data Tolong sejarah rekam. lu? Tolong rekam. Mana datamu Mana data Suma? sejarah lu? Kau jangan lari. Makanya Kristen ini saya dari baru- mana? Yahudi dari Sejarah Ishak, mana? Islam dari Hei, Ismail. hei, Kristen hei. dari mana? Kristen Abraham dari 3 bahasa mana? tadi mana? Malu. Mana Abraham Malu, 3 malu. bahasa tadi mana? Eh, Lu Malu. kenapa lari-lari? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari Data mana? sejarah lu? Petrus itu Data turunan sejarah lu siapa? bilang Malu. dari mana? Kasihan. Sebentar Pak Bom. Mana data sejarah lu? Petrus itu hanya untuk orang bersunat. Pak Bom. Bom. Botol. Fokus. Bom, fokus. yang lain diam. Dengar, Yang lain diam. Saya dengan Bom, yang lain diam. Bom. Lu sekarang buka data. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus menjadi rasul untuk orang yang bersunat. Jangan lari. Mana Ibrahim itu menggunakan 3 bahasa mana? Data. Cuma. Petrus Gua untuk naik ini orang karena bersunat. lu dari tadi cuma Galatia besar. 2 Tadi lu nomor bilang Ibrahim 8. pakai 3 bahasa. Mana data? timer. Yuk, tolong dong, host, timerin dong. Akbar. Iya. Masya Allah. Biarkan saya sama dia dong. Oke. Iya, kita timer. Islam, Kita timer. Islam dan Kristen. Kita timer. asal-usul Islam dan Kita asal timer. usul Kristen. Ayo. Kenapa sih? Mana sih? Lain Juma mana sih? Katanya debaters. Yuk, kita timer. Timer sama CP. Timer, bikin Yosi, timer Yosi. Biar ku gundurin dulu jenggotnya ya. Kukunya kamu di sini. Ayo, bikin Yosi. Oke, silakan. Habis kamu bikin. Silakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Bisa timer ini. Mantap ini. Yes, ingat ya temanya Islam, asal Gua di data Islam dan sejarahnya asal mana? Kristen. Atau Jangan banyak temanya. ngoceh ya. Pakai timer. Ya. Pakai timer. Silakan. Cuma lu dengar baik-baik. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Gantikan kalian. Saya sendiri tidak masalah. Bom, siapa lagi? Siapa yang mau hadapi saya? Bom, CP silakan. Ayo. Yang lagi siapa? Penggugat.
Gugat, 3. Pak, Mau lagi? tolong Kasih dong, cukup Gugat. 4. Ini dah. Tolong sepanjang hidup Bukan manusia. timer. Lu Cukup ingat-ingat 4 juga baik-baik boleh. ya kata-kata gua. Bang Suma Ayo. versus Timer kita. 4 Apa dia orang. nggak tahu dia Penyembah bakal Yudas, bilang boleh. Kita timer aja Pak Gugat, biarin Pak Gugat. Yang kayak begitu. Ingat ya Nggak tahu temanya dia. asal Apa dia nggak tahu? usul Islam Allah itu dan Kristen. Nabi yang kawin Mampus. sama dia sendiri. Bang Gugat bisa Nggak tahu buka dia. timer. Kasihan. Oke, kamu, silakan. Bang Juma. Silakan. 3 menit, 3 menit. Nggak heran Atau 2 kamu. menit, 2 menit. Ya Atau 1 berkali-kali menit, itu 1 menit. diinjili sama atasanmu, si Pak Leo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Udah Oh, udah gitu. nanti udah siap. Oh, Karena gitu. kamu bodoh. Pak Leo itu Mau tahu nih. kamu bodoh. Gitu Malukan ya. sekali kamu. Oh. Bang Gugat, udah. Oh, gitu. Kamu adalah Tuhan Bang yang Gugat, benar bukain pencipta timer, alam bukain semesta. Oh, yang penting Dia nggak Tuhan bakal saya pilih bukan aku manusia, bodoh. bukan mantan mayat. Pedofili kayak begitu. Dan Yang Indonesia buka- agama nyembah yang bisa manusia itu bukain- Bang Gua Gugat, tahu bukain moderator. timer. Yosi, gua tahu lu Islam, cuma pakai logo. lebih dulu Gua tahu. penjajah mengajak Biarkan, manusia timer aja, yuk. Indonesia menyembah Bang manusia Gugat, tapi tak bukain laku. timer, Biar aja. Lu mau nantang Bang Aduh. Cepet. Lawan gua aja lu Jangan nangis-nangis mengajarkan lu. nyembah Bahasa mata tiga lah. bahasa. Beko. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar Gimana ya. data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Ah, Silakan yang bodoh sekali. yang kau. mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim Oke ya. pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Iya. Anak Tuhan kok bisa Itunya timer? ya. Aduh Tuhan. Hah? Kenapa Sadit. lu BJ? Mana? Anak Tuhan kok Mana bisa data timer? sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok Hah? bisa timer enggak? Bisa Buka. Diri Mana? waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. bisa timer aku. Temanya asal Gigimu. usul agama Islam Satu dan lawan satu. Kristen. 1 lawan 1. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Yosi Habis kasih itu lawan timer. gua. Kalian Gua kejar data sejarah lu. Tidak akan Ibrahim sanggup. pakai 3 bahasa. Ya, lu tunjukin sama gua data sejarah Kalian lu ya. tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Alah, lu, Mak. Kalian Anak minimal sekolah 3. Ayo, ayo. Kalau cuma sendiri kasih. Ayo. Ya, Nabi lagi bertahu. Apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu asal usul Jaringanmu, jaringan BPJS, asal Abdul. usul. Jaringanmu, jaringan BPJS, lu ngomongnya jelas dong, Abdul. Bang Tokyo bisa timer, Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi Jangan sampai saya temanya- bikin tema. Bisa. Asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai ku telanjangin kamu temanya. Pikirkan Nggak baik-baik. usah. Ya udah, Anda duluan bernarasi karena kamu bikin tema. Silakan, Anda bernarasi, silakan. Enak. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada yang nggak ada beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lo kok turun? Tahu. Gak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu, Bang. Berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Iya, silakan Anda bernarasi. Pak Bom Bom, Timer masing-masing aja. Timer masing-masing Iya, aja. berapa Jangan menit? di- Berapa menit? terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 Ya, menit jangan aja terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Biar dulu. adil. CP sama kau Zuma. Iya. Bang CP sama Enggak. Kamu nggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Oh ya Nggak udah, akan sanggup coba kamu. dulu Lu cuma dong. pelawak, Saya peringatkan, Mak. kamu tidak akan sanggup. Lu yang gak bakal sanggup ketemu gua. Ayo, bikin timer. Ayo. Ya, kasih timer, biar adil kita, biar Yang- adil. Kita yang ditonton bisa timer. ribuan Bisa manusia bikin Indonesia. Pak Bom Bom, bisa dikasih timer nggak Pak Bom Bom? Jangan Pak Bom, jangan timer. Dia juga narasumber kalian. Kalian berempat minimal. Jangan lu lari ya, Enak, Suma. enak. Jangan lu lari ya. Saya tidak akan lari. Timer doang kok. Saya datang ke sini, Saya datang ke sini, lari pula. Emang Bom. Ayo ke YouTube, Iya, ayo ke kandangin YouTube. dia, kandangin. Jangan sampai keluar nih orang, kandangin. Habis tuh gua. Emang gue serigala Keluar dikandangin. semua. Enggak, Kalian jangan yang kasih serigala. yang lain. Nanti lain kacau. Biar saja. Nanti saya ada video nanti. Yes, saya Tolong bilang timer kalian dong. minimal Ah, itu empat seenak itu. orang. Oke. Siapa mau duluan? Kalian Silakan si berempat. Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin Yes. tema, silakan Anda bernarasi, silakan. Oke, baik. Tepadal. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Potong, ini berapa menit Juma? Berapa menit? Makanya lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu ketakak. Oh ya udah 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Ayo. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Abraham Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah Rasul, Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut Muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Mereka menyembah Tuhan yang Ahad, Kul huwallahu Ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11. Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah Shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunat, berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah, bukan jingkrak. Jadi jelas hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh, nyembah manusia, nyembah burung merpati dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel, tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Martius dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama menyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan
mempelajari atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Sebelum Bang JP dikit Bang JP sebelum silakan, pokoknya minimal 4 orang kalian gantian bagi-bagi waktu. Bang Suma sambil ngaji-ngaji ya. Suma, aku dengar kau ini. Jangan nangis, Bom-Bom, jangan nangis. Bom-Bom jangan nangis. Kita teringat kisah Abdul Muthalib saat ini. Jangan nangis, Bom-Bom. Abdullah, Pak Bambang. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib. Waktu jalan, Bos. Waktu jalan. Adil dong, adil. Ajaran kasih. Adil dong. Waktu. Kepada siapakah Abdul Muthalib ingin loh, waktu kok nggak jalan gimana ini? Silakan Bang CP. Ajaran Kristen kok gini. Kalian kan berlima tuh, berempat. Kalau kita mau cerita gede dong. Nah, silakan. Dewa Molo. Iya. Udah, Papa Jahat. Biar berkondusif, udah. Kita Bom saja. Oke. Tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit, agak geser ke kiri biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you. Ya. Oke. Di Al-Hajj 52, ya Al-Hajj 52, tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini, ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke. Dan dikatakan di sini di bawahnya, ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21, ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, siapa mereka ini berhala-berhala, ya, dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini. Apa kata mereka? Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad logout dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula manusia, orang yang ada, semua seorang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibnu Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah, sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa terang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad.
yang membicarakan hal tersebut kepada mereka bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik. Ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya, pagan. Ya, setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Maka mereka bersujud mengagungkan Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek, ya. Kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. 1. Musnad Ahmad 17,898. Dikatakan di sini, Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan sairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan sairmu karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Waktu. Ya. Jadi karena kegagalan penjajah mengajarkan agama menyembah Yudas inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Tahu sejarah, jangan saya maklum. Teman-teman 1600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen? Karena mereka tahu, sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam congorpedia aja. Ya? Oke, saya masuk. Dengarkan saya. Dengarkan. Ini waktu saya. Ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas tak bisa melihat tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya Belanda ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara sampai murid-muridnya dedengkotnya hari ini juga masih melakukan itu, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian ajaran Muslim, ajaran Islam itu sudah diridhoi oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi wa khataman nabiin. Dia Rasul dan penutup para Nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia. Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru, Bung, dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh Jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa Anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar, tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Torah dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roteos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa api menurut kalian. Yang kedua apalagi? Apalagi? Anak. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian temukan. Haleluya. Itu di kepala, data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Aduh. Saya 5 Tadi menit. si Juma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya. Semua ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya digeser Iya dong, pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa? Bantah saya 5 menit silakan. Bagi-bagi waktunya kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi Siswa mengatakan, oh kami dari Ismail, hai Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya? Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian. Tolong diturunkan dong ini Islam satu ini. Oke, dan kami jadikan kenabian. Temanmu juga, jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Sabar dong. Itu babe. Jangan. Penyembah Yudas dipaus dong. Kalau dipotong, ini kalau dipotong. Ini Zuma ini. Tunggu ya, Zuma kau tunggu. Ya, aku tunggu. Kondusif. yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada Nuh, Ishak ada Nuh, Yakub Nuh. Mana Ismailnya? Apakah Allah lupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya, ya. Ini kan kamu gak pakai data, gak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka. Muhammad lupa Al-Quran.
Ini Muhammad adalah sosok, tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan membuka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Zuma, catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qur'annya? Oke, sebentar. 102, 106. 106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan ya manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Check it out. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya. Kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Ya, aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa tidak diulangin omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan lebih baik? Apakah perkataan yang dia lupa itu adalah perkataan jahanam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu, tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat, Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad, bukan nabi asli. Dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin kepada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Dia nggak tahu itu Al-Adab Al-Mufrad. Dikira gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad bab gestur. Bab gestur. Oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung bapak kau sehingga kamu. Iya, sebentar, dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya, sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini,
Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay sebentar, dikit lagi dong. Seorang laki-laki membaca di doa yang mengaitkan dirinya dalam garis keturunan dengan atribusi jahiliyah. Poin saya adalah, maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya, Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. Oke. 6 ya, ada Waktunya cuma 6. lebih 40 ya, berarti ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit udah nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong ya, sekali lagi saya diskusi pakai data ya Suma ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih saya. Modal congor aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa, boleh nggak? Aduh. Boleh nggak saya? Boleh nggak 5 menit waktu kayak boleh. saya? Habis Suma dulu baru Babe. Ya, saya akan mencukur gundul giginya. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Oke. Kristen. Itulah sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya. Udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, membaca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2. Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang Kristen diusirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah 3 Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan. Tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, apalagi bernubuat pakai nama Yesus, apalagi mengusir setan pakai namaku. Dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa? Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan sodomi? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin karena itulah Pak Bom-Bom gemuk, karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika
ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan beban moral dari saya sudah saya sampaikan. Islam asal-usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail, Yakub mengajarkan berserah diri kepada Allah, bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas yang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan Allah. Yang dikatakan agama benar berserah diri damai sejahtera itu berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera. Shalom, Islam kutinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan di sini. Shalom katanya. Shalom, Islam, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Islam kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang bukan Kristen. Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah Nabi. Kudus ini adalah suci. Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Ada pembasmi kadrun. Kenapa Yesus dibasmi bang? Jangan. Di dalam Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali kalang lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus? Atau berasal dari Dewa Molok? Atau jangan-jangan Pak Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya impakkan waktu saya. Gantian kalian ya, gantian. Saya bosan dengan Congorpedia tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit, jangan yang kayak Babe mau duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, silakan. Si Mulut Congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya. Saya waktu 5 menit. Paulus kau bangunkan hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan, baru kali ini bombong ketemu semua lagi. Halo semua. Sudah berapa kali komen sudah bawa. Nggak usah mulut besar. Enggak, saya dulu. Oke. Oke ya. Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya, wasarai eset Abram lo yelada lo welah sipah angkat sipi usama Hagar Abram nehine asrani Yehaweha miledet bo na elna sipati ulai ibaena miminna wa yisma Abram lekol sarai watika sarai eset Abram et Hagar has misrip sipatah mikes bla bla bla. Pasti otaknya si Moncong Zuma nggak akan ngerti. Jadi saya akan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael.
Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah? Karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram, belum nama Abraham. Abram, masih belum Avraham, masih Afram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat. Dia masih menyembah dewa Moloch. Ya. Nah, disitulah Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi, 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak yang difantat. Di Israel itu ada padang gurun, padang paran, bukan di Jazirah Arab sana. Ada padang gurun, namanya padang paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak keledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini Ismail memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar, ya, ada segala macam. Itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah SWT, sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin-mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke-100, ke-200. Jadi kau jangan bangga. Ya, Zuma, belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prims mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Quranmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT mu tahu dia anak haram. Dia anak haram. Suara saya ada, ya. Ya, silakan. Jadi makanya si anak Ismail ini diusir ke padang paran. Belum selesai. Saya belum selesai. Itu sudah habis. Oke. Ya, silakan lanjut. Oke, baik. Nah, ini kamu belajar ya petua. Dengarkan baik-baik gurumu nih. Ketika saudara membawa data di dalam kitabnya orang Yahudi, Watikara sem yothe pape hadober aleha atta elroy ki amarah. Carikan saya data ini di mana? Elroy ini di mana sekarang? Itu satu PR kamu ya. Elroy ini tunjukkan ke saya. Kemudian di dalam kitabmu Anda mengatakan bahwa Faran atau Sinai atau kemudian apa yang ditempuh oleh Hagar ini bukan di Aram. Nih, saya minta samamu mulai hari ini kau tipeks Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Kamu salah orang. Ini Bang Suma, coy. Bang Suma yang kamu hadapi. Paham? Bukan pendeta ini. Ini gurunya pendeta. Ini adalah suatu hiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan,
Sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu Galatia 4 nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai. Lalu kemudian Anda menghujat Nabi Abraham alaihissalam. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar, Anda mengatakan Abraham berzina. Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi. Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakalika aor wanibraku baka kol mispahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan Maaf kitabnya ya, orang Babe, Yahudi. kena peringatan. Mohon maaf semuanya, Babe kena peringatan Pak Bom Bom. Maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan dia, siap. Dengarkan, ya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Wa abaraka me barakeka umal kaleka au arwanibreku. Di situ jelas siapa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus. Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus agak kagak bisa, apalagi ke Abraham, apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia, dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat kemudian Nabi Abraham dengan menuduh anaknya adalah anak haram. Kalau anaknya anak haram, paman, berarti Abraham melakukan perbuatan haram, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda menghina, berarti Anda mengutuk. Kalau Anda mengutuk, kata Elohim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, makanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya. Karena agama kalian hanya sampai kepada Roma Yunani. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab, sekali lagi saya katakan Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang dinyanyikan oleh keturunan Kedar? Mana? Di mana Kedar sekarang bermukim? Kalau Anda mengatakan di Bukit Batu, kemudian di puncak gunung, di desa-desa gunung, itu di mana? Di mana keturunan Ismail hari ini beribadah? Di mana keturunan Hagar sekarang hari ini beribadah? Di Yerusalem? Nehi. Keturunan Ismail Arab, Islam Arab. Anda tidak bisa membantai itu. Derita Anda berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang, 7 orang malah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana. Saya sudah menunggu, sudah sesi keempat, sesi kelima. Tak ada satupun di antara kalian yang berbicara tentang Kristen. Hanya membahas tentang Ismail, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yahudi. Apa hubungannya semua itu dengan Kristen? Saatnya lah kalian membahas Kristen. Kristen asalnya dari sini, guruku Suma. Gurunda Suma, Kristen itu dari sini. Awalnya yang mengajarkan ini. Ini nggak ada di antara kalian yang mengajarkan Kristen. Selesai. Saya dulu. Satu kali aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Laporan. Jangan lupa berbagi ke yang lain. Laporan. Kosong terus dari tadi. Nggak tahu aku, woi. Aku nggak tahu, woi. Itu kan dari TikToknya, bukan dari aku, woi. Laporan. Rame yang mulung. Aku boleh ke kamar mandi dulu nggak? Mau ini buang air kecil. Bentar ya.
Pikir. Udah rungkat kali ya? Sudah, nggak perlu ada abang bilang Bang Zuma. Di bawah itu host, Masya Allah. Typingku coba lihat toh, dinaikin dulu lah beliau. Iya. Nah, bang mereka itu sebenarnya sudah kalah melawan kitab mereka sendiri. Gitu loh. Sebenarnya mereka itu sudah kalah telak. Assalamualaikum Bang Zuma, mohon izin naik. Alhamdulillah kalau udah rungkat, ya Allah seneng. Ya mereka kalau nggak bisa jawab jadi rungkatin lah, Mbak. So, caranya cuma itu. Kalau kabur satu-satu ya gengsi, mending dirungkatin gitu. Iya betul. Os, itu di bawah ada Gus Beti. Bang Wan, ini Bang Wan kemana sih moderator? Jadi nak moderator lah, kelamaan. Iya aku terjadiin ya. Aku sendirian toh ini loh Bang Samudra. Bentar aku terjadiin. Nih Bang Indra nih. Kita naikin dulu. Kalau nggak ada moderator nih kesulitan. Nah itu dia aku sendirian. Bang Wan, aku sama Bang Wan sebentar mungkin Bang Wan lagi nggak monitor mungkin. Tenang. Udah, Bang Sam lagi. Bang Samudra, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku sendiri di kagak ada moderator. Mau naikin orang jadi bingung kagak ada nama. Dari tadi Bang Zuma di bawah, bukannya dinaikin malah. Bang Indra, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya Bang, selamat malam Bang. Gimana kabar saya, guruku? Gambar saya. Gak tahu Kabarnya Bang, gimana? saya bukan dukun Bang. Kapan lagi latihan senior? Tanya saya saja Bang, biar saya ramal. Saya buatkan Wih, nubuatan gitu. diramal. Nubuatan untuk Anda gitu langsung. Bang Indra. Masa udah teriak-teriak. Bang Indra, monitor. Berapa kali sih kita minta naik di sebelah tadi? Oh, nggak tahu berapa kali tapi nggak dinaikin. Itu isi yang ngaku-ngaku mualaf, dia masuk api, tapi malah dia ngebocorin api Jateng ke PPC. Terus dibongkar apa sama PBJ, dia berita apa? Fitnah apa? Cuman agenda-agenda api. Saya saja sudah pernah difitnah sama PBJ. Katanya saya donatur api katanya. Makmu kiper. Kenal anggota api yang mana saja saya nggak kenal kok. Kok saya bukan anggota api. Ya saya ini bukan anggota api loh. Oh, Bang Tony belum itu. Iya. Belum masuk, saya dikira anggota api, dikatain kamu donatur api kamu gitu. Ngawur aja. Saya memang sering di api, tapi saya bukan anggota api atau donatur. Mah punya duit saya.
Dikiranya itu ya. Iya, kau pikir saya ini seperti itu, Lina Wijaya ya bisa beli-beli iman orang gitu. Saya nggak sekaya itu. Betul. Iman kok dibeli sih, Bang? Lah karena nyatanya ada. Itulah tetangga sebelah kan, tetangga sebelah. Iya, itu imannya dibeli berapa puluh juta, kenapa harga paling mahal gitu aja lah. Biasanya pakai Indomie kan macam-macam lah. Sekarang pakai apa ya? Dulu kan Indomie ya, 2 Ya dus. apa saja Mbak, mata uangnya. Sekarang zamannya udah nggak pakai Indomie, sekarang pakai Honda Beat. Wih keren. Wih, keren kali Bang Samudra. Tebakan saya ada. Karena baptis bayar. Oh, macam. Loh, ada yang bilang loh Mbak, baptis itu bayar, ada kok yang ngomong. Ya Allah. Geleng-geleng kepala lah saya mah. Ya udah saya kasih tahu. Saya kasih tanya Mbak. Mbak, metode baptis itu pakai apa? Kolam. Nah, Iya, pakai kolam iya. kolam Iya, Bang renang. Samudra. Nah, Oh, siapa? jadi bayar di situ ya? Iya, kolamnya kau gratis. Iya. Bang Tony, tuh ada tuh. Tuh ada tuh. Ih, beneran nih masih ada ini Bang Samudra. Dilihat. Tahu itu Bang Samudra. Ada KTP. itu ada itu benar itu ternyata ada udah benar. Ada suratnya ternyata. Ada bener. suratnya. Bener kan? Aku tuh nggak usah khawatir. Aku nggak pernah jadi orang pembohong, nggak pernah. Bukti Anda pernah basah-basahan ya. Berarti ada lah, cukup tahu dah. Iya. Ya kan logikanya gini loh Mbak, kolam renang itu kan kita nggak mungkin bisa Kasih tahu, bentar. minjem sebentar Aku kasih lagi. tahu yang real. Jadi saudara Muslim semua biar paham. Iya. Barusan itu namanya Jayanti. Beliau gadis Muslim. Terus diiming-imingi motor Honda Beat sama disekolahin. Asik. Ya. Nah terus barusan yang tadi surat baptis kalian langsung dipindah KTP-nya, dipindah domisili, pindah statusnya, status KTP agama. Ngurusnya cepet itu Bang KTP pindahnya tuh. Cepet sehari. Oh sehari Len. Tapi Sehari. Widih. Lanjut, Bang. kasih tahu tuh para apa namanya itu? Jadi Makanya, KTP gitu. Kemarin waktu para mu'alaf kita, yang mu'alaf alhamdulillah yang sudah diskusi sama saya di offline. Ya. Itu setelah mereka Alhamdulillah. bersahadat, sertifikat jadi, kita langsung bawa ke KUA, terus capil, kita selesaikan administrasi, alhamdulillah 2 hari selesai. Alhamdulillah cepat ya. Jadi Terus, Bang? itu tergiur Mio. Jadi tergiur salah. Mereka itu datang dari rumah ke rumah. Door to door. Iya, door to door jadinya. Anu Bang, kalau bisa suruh ke rumah saya Bang, nanti saya kirim alamat ya. Kebetulan mereka lagi cari saya. Sebetulnya rupa saya, wajah saya yang asli itu yang bagaimana itu dicari. Oh, Anda harus membelah diri. Anda harus membelah diri jadi 3. Antara bapak, anak, dan roh ya Bang ya. Jadi roh dulu, Bang Samudulanya melayang-layang dulu. Jadi roh dulu Bang, melayang dulu Iya. Bang. Nggak kelihatan ya dulu Bang. Nggak kelihatan dulu Bang. Kalau ketemu face to face, ayo. Duh, aku kena apa ini Iya. peringatan pelanggaran. Aduh, ada ngobrol gini sudah dimata-matai, kalian keren kerjaan semua tenten. Iya, berarti Bang Samudula turun dulu ya. Bang Samudula mohon maaf, turun dulu deh.
Iya itu Bang Wan tadi, Bang Wan lagi kan, Bang Tony ya tadi ada pelanggan apa ya? Padahal kita nggak nge ya Bang Tony. Biasa direpot lah. Masya Allah, kita mah begitu aja nggak boleh sih, heran deh. Kita kemarin saja saya bengong aja di Komal tiba-tiba rungkat kok. Oh, Bang Tony buka room ceritanya. Bukan saya, pribadi. saya Oh. bukan di Komal orang gitu loh, nggak ada ngomongin apa-apa, tiba-tiba blak gitu, katanya ada peringatan gitu. Peringatan apa? Apa bahasanya apa, Bang? Oh, Ujaran jangan kebencian dan apa ya? Pemecahan apa gitu lupa aku. Bang Tony memang masuk ke room apa kemarin? Room Muslim apa room Ya, Oten? Muslim mau nggak ada Oten kok, nggak ada. Lah kok bisa begitu ya? Itu Ya, pelanggaran itu. Emang dasar. Kemampuan Roh Kudus ya memang gitu. Melayang-layang di permukaan bumi. Salah air ya. Tembus ya. Yoi. Ya gitulah mereka tuh gimana ya? Kayaknya nggak seneng. Emang nggak seneng emang ke Muslim dasarnya. Ya susah lah, yang punya juga bukan Muslim kan. Yang punyanya kan emang udah kagak senang dari zaman Nabi Muhammad juga ada seperti itu kan. Ya Bang Tony ya. Iya. Tadi Mas Huda jawab, tadi Bang Samulda bicara apa ya kok? Oh itu kali data kali ya, Bang Tony, Iya. nampilin data kali ya? Nunjukin KTP itu nggak boleh sebenarnya juga. Bukan KTP tadi mah, bukan KTP itu. Itu sudah jelas kelihatan data. Surat. Nah dokumen betul surat dokumen. Dokumen itu ya, tadi yang baptis itu ya Bang Tony. Iya sepertinya ya. Iya. Ya Allah, ya Robi, ya Tuhan. Ya benar Cobaan kan, umat Muslim. Kalau dibaptis memang bayar, memang siapa Iya yang benar bayar. suka rela buatkan kolam hanya untuk pasti mereka menarik tarif lah, gitu loh. Betul. Kalau nggak pengen narik tarif ya dikali celupin sendiri atau pakai jerigen besar gitu, celupin tapi berdiri. Oh iya betul. Seperti dilakukan Pak Lubis itu, Pak Gubis itu kan pernah baptis orang pakai jerigen besar. Hanya saja jerigennya itu nggak muat karena orangnya terlalu kurang, nggak bisa masuk semua airnya gitu. Iya. Di baptis kan posisinya itu tertidur ya. Jerigennya yang itu drumnya yang kekecilan Iya, orangnya Pak. kebesaran. Jerigennya Kekecilan, emang kurang besar itu bentuknya, Bang Tony? Iya kurang besar, kurang tinggi, kurang besar. Ya jadi gimana tuh kalau seperti itu tuh dipaksain gitu apa gimana? Jadi jongkok doang, jongkok pun mungkin berbenturan. Uni Lendra masuk. Assalamualaikum Uni. Ya halo Uni, masuk naik Uni. Oh terus gitu. Oh jadi mereka tuh nggak ngukur body gitu apa gimana gitu ya? Nggak full, nggak full body, jadi nggak full tenggelam semua, nggak tenggelam semua. Uni masuk, Uni naik. Iya nggak tenggelam betul. Atau kasihan dong nanti dia punya bodinya sakit gitu kan, namanya nggak cukup gitu ya? Itu gula kotang kelihatan gula Kak. Oh alah. Bajunya kan terlalu tipis. Yang warna putih bukan bajunya? Jubah putih ya? Iya, agak lupa warnanya, tapi terlalu tipis jadi pakaian dalamnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Jangan naik sama saya saja di sini. Alah, Uni lagi sama suami. Ya Uni nggak apa-apa. Nanti siapa tahu Uni lewat ikan hiu. Ya Allah parah banget ya, sampai yang saya tuh lebih besar gitu tempatnya. Ukurannya nggak dibesarin gitu, ada ukurannya kan mungkin apa masa ya kekecilan jerigennya, benar kata Bang Indra itu, kekecilan jerigennya. Orangnya itu kan ibu-ibu cewek gitu. Biasa kan kalau ibu-ibu kan badannya agak gede, Mbak. Ibu-ibu. Iya, cewek kok. Nah, itu maksud aku nggak umum gitu ya. Harusnya kan lebih longgar, lebih umum, enak ya jatuhnya ya. Iya. Jadi kalau kelihatan kayak orang mandi. Assalamualaikum Bunda Ainul. Iya orang mandi. Ada aja kalau dia punya jerigen. Siapa adminnya ini ya? Kenapa Bunda Ainul? Adminnya siapa ya? Admin apa Bun? Apanya Bun? Ini yang bersuara siapa ya? Bunda Ai. Oh Bunda Ai. Iya salam kenal Bunda Ainul. Bunda Ai. Iya sama-sama, salam kenal juga. Iya salam kenal juga ya.
Iya. Bang Wan kenapa diam? Dibuka Dari dong. tadi Bun, dari udah 2 jam ya ada tuh. Oh, udah ayah ya. tertidur kayaknya. Bisa jadi tertidur. Jadi aku sendirian, nggak ada mod jadinya, nggak ada mode. Sendirian Tertidur aku ini susah menaikin teman-teman di bawah ini ya Allah sampai. Kenapa nih pada terdiam semua ini? Ya membisu soalnya biasa puasa Bun katanya kekurangan oksigen. Budaya kekurangan oksigen. Tolong jangan dinaikkan, teman-teman kita yang Kristen takut batal puasanya kita. Iya betul Bunda. Tahu Bunda Ayah masak apa sih, wangi banget kesini ya? Belum. Bunda Ayah, aku belum. Kenapa Bunda Ainul? Kenapa Bun? Bunda Ai, akunnya apa? Akun TikToknya apa? Akun TikToknya Ai Nur Aini Semawijaya, nama asli. Enggak, akun TikToknya selain dari admin API Jabodetabek. Admin TikTok. Oh, Facebook maksudnya, Bun? Enggak. Kak Rahman naik, ada Kak Rahman. TikTok lain, akun TikTok lain gitu loh, punya lebih dari berapa? Oh, aku cuma 1. Tuh, Gak ada banyak Kak Rahman medsos. naik, Kak Rahman naik. Bunda Rahman naik. Udah tuh, naikin tuh. Bunda Rahman moderator kan itu? Enggak, bukan saya yang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Uti Rahma. Salam kenal ya. Semuanya. Baik. Aku sendirian Bunda Rahma ini mod coba Bang Wan. Mana momotnya? Bang Juma lagi kan, jadi ingat ke Bang Juma saya. Cang Rohim lagi itu kan ketemuan sama siapa yang di Kodandi di sana. Jadi dia turun jam 11 siang, betul. Terus aku sama itu Bang Wan ditemenin. Terus Bang Wan gak ada bersuara 2 jam, apa bobo apa gimana? Bobo kali. Betul. Uma Jadi gimana kabarnya? Uma sehat? Mana Uma Bunda Rahma? Ini Uma saja itu Ainul. Masa? Iya. Ih dasar Bunda, dasar aku nggak tahu. Ya Allah, suaranya tuh lupa lagi saya. Ya Allah, kirain siapa pas? Nanya siapa? Bang Tony, apa kabar? Naikin Bang Juma kagak ada. Kak Nai, Kak Ayah. Halo, Bang Wan. Bang Ainul sudah, Bang Ainul kan jadinya. Bang Ainul pula. Bunda Ainul udah sembuh itunya suaranya. Alhamdulillah sudah. Diobat sudah. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget deh tuh. Parah banget kemarin suaranya sampai hilang begitu. Iya, diambil sama Oten separuh suara saya kemarin. Gimana Bu ngambilnya pula ini? Pakai Roh Kudus. Roh Kudus, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bunda Rahma di mana ini, di rumah? Apalagi keliling? Iya, di rumah. Keliling. Oh ya. Keliling panas, aduh. Betul, udah di rumah aja. Aku juga di rumah aja. Kita kirain Bunda Rahma ngikut ke sono, Macang Rohim. Enggak, aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa, kataku aja lah. Enggak, kataku di rumah aja. Itu mah cowok-cowok mungkin. Siapa aja yang datang? Tadi aku tahu sih Cang doang yang diinfo sama Uda Andi. Ya sekalian itu malam aja minggu. telepon. Sekalian malam mingguan. Cila malam minggu. Malam minggu. Puasa-puasa malam minggu. Libur dulu aja lah malam minggu mah, Bang Tony. Libur dulu. Malam minggu sama hostnya itu tuh. Mereka itu mau perang takjil, mereka itu nggak mau kelewatan. Bunda Rahma bisa wae. Aku di Sekarang Pak malam minggunya sama aku aja. Iya. Tuh. Uma, aku sebenarnya pengen telepon Uma nanti lah ya, aku telepon yang. Oke kakak sayang, aman itu. Kakak telepon lah dari kemarin aku mau telepon kakak kan. Iya. Tadi saya tidur sebentar 10 menit dari semalam saya nggak ada tidur. Oten bergantian naik kan, teman-teman kita yang Kristen itu bergantian naik, jadi saya nggak tidur sampai subuh. Malam. Setengah 3 sampai jam 2.30 terus lanjut masak
habis masak lanjut sahur, habis itu nggak bisa tidur sama sekali. Barusan saya tidur 10 menit, Kak Inan nelpon bangunin saya. Uma mau pilih yang mana bajunya, kata beliau. Ih, asik. Asik, dikasih hadiah nih. Saya belum ada chat dari Kak Rahma yang seperti itu hari ini. Nanti nyusul, kata nyusul nanti, nyusul. Allahu Akbar. Nyusul, Bunda Inul nyusul. Insya Allah. Jadi Bang Wan bener-bener parkun ya, nggak nemenin aku ya. Dari tadi aku sendirian weh. Ada Bunda Atik tuh di bawah. Tuh Bunda Rahma tuh, apa katanya tuh Bunda Atik, Bunda Rahma coba jawab. Ini di Bunda Rahma, Bunda Rahma, Bun. Ya. Bunda Rahma, acara apa ini kata tuh Bunda Atik? Live YouTube Bang Zuma apa itu? Live YouTube, ini di live YouTube Bang. Oh, Rahma ini di. Apaan itu? Apaan sih Bunda Rahma Bunda maksudnya? Atik? Bunda Atik apa? Bunda Atik naiklah ke atas. Sok hadir kaluhur. Tuh ada tangganya Bunda Atik, ada tangga tuh. Naik. Yuk. Ayo naik. Beliau bilang beliau lagi parkum di live YouTube-nya Bang Zuma maksudnya. Bang Wan maksudnya? Enggak, Kak Atikanya. Oh, diminta naik kan? Oh. Assalamualaikum Bunda Atika. Sinyalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal beliau langsung sinyal sakit soalnya ini sudah jam di 2 ya. YouTube. Kayaknya Bang Juma mau naik deh, soalnya tuh di YouTube. Waalaikumsalam ya Bunda. Halo. Bunda Atik. Waalaikumsalam. Ya. Di YouTube itu di live-in ada live Bang Juma ini, Api Jabotabek. Oh, di live Bang Juma. Masa sih Bunda Atik? Beneran Bunda Atik? Coba deh cek yang punya YouTube. Ya, Aku ada di kayaknya Bang Juma mau naik kali. Mana Bang Jumanya? Nggak ada Bunda Rahma. Coba Bunda Atik di bawah. Itu Nggak ada Bang ini Juma. Api Jabotabek. Di YouTube Bang Juma ada gitu. Oh gitu. Ini kita ini di live-in. Bunda Atik. Di live. Hah? Beneran aku baru tahu Bunda Rahma. Aku HP-nya satu bukan Bun. kayak gitu jawabnya. Solawat dong, biar rame YouTube-nya Bang Zuma. Coba Iya, deh cek salah. YouTube-nya. Aku satu soal handphonenya Bunda Atik kita nggak bisa ngecek, takutnya ini rungkad. Menurut Rahma tuh bisa Apa cek. nama YouTube? Coba Natur ya. Namanya apa Bunda Atik namanya YouTube-nya? Zulkifli M Abbas. Bunda Rahma, Zulkifli M Abbas. Coba. Aku satu nih kalau satu handphonenya satu lagi mah aku bisa lihat. Oh ini kan lagi dipakai live nih. Udah nggak ada. Ih, Cek lah. udah nggak ada. Wow. Oh tadi jam berapa ya? Telat Kak Atikanya tahu. Oh barusan katanya Bunda Rahma. Gara-gara kita teriak tadi itu Bang Zuma langsung ini apa sih kata Bu. Iya betul harus. Ada dua. Suara Ai ada dua. Lagi debat di komalnya Bang. Ada tadi suara Ai ada di YouTube. Waduh suara aku ada di YouTube. Masuk Islam supaya kalian itu selamat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Lanjut. Selamat sore, Pak Kin. Shalom, selamat sore. Sore, silakan. Siapa yang disalib? Kita mengetahui bahwa Yesus Kristus memang disalib. Kalau Anda mengatakan silakan, kitab Pan, itu dijabarkan. adalah kitab sejarah, kami mengakui. Kenapa? Karena itu ada tercatat di dalam yang di luar daripada Alkitab sendiri. Ya, Anda bisa cek ya
di sejarawan Josephus, sejarawan Yahudi ya, lahir pada tahun 300 sebelum Masehi hingga 100 Masehi, dia menulis bahwa ada seorang bernama Yesus yang disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Kalau Anda belum tahu mengerti itu lagi, Anda bisa cek di penulis Roma itu sendiri bernama Tatius ya, yang hidup pada 56 sebelum Masehi hingga 120 Masehi. Para sejarawan Romawi yang Tatius itu menegaskan bahwa penyaliban Yesus benar terjadi dalam catatan sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ya Pinilius Muda, lahir 62 sebelum Masehi 11. Tulisan seorang gubernur Romawi di Asia Kecil. Pinilius yang Muda menegaskan bahwa orang Kristen pernah menyembah Yesus Tuhan. Ini kesimpulannya telah mengenai orang Kristen. Apa sih ini orang baca apa sih ini orang? Baca apa sih kamu tuh? Baca buku itu, baca buku dia. Itu adalah sejarah di luar kekristenan. Kenapa nggak langsung aja tanya Yesus? Kenapa harus tanya di luar, Bang? Kenapa nggak Yesus aja tanya? Iya, karena Anda tidak mau memakai dalil Alkitab, kita bawakan sejarah. Oh enggak, Yesus aja yang ditanya. Yesus, kamu terangkat meninggalkan dunia ini itu dengan cara apa? Kan Yesus sudah mengakui. Bang Zuma, bagaimana saya mau bertanya kepada Tuhan sedangkan saya manusia? Loh, Yesus sudah mengakui cara dia pergi meninggalkan dunia itu Yesus uraikan di dalam kitab saudara sendiri. Iya. Iya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan itu, Matius 26 nomor 24. Jadi tentang kepergian Yesus, itu sudah tertulis. Bukan baru akan ditulis oleh kitab kanonik, oleh sejarah-sejarah ini, hoax. Yesus sendiri yang menerangkan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Bukan yang akan tertulis. Dan didukung oleh sejarawan-sejarawan. Nah, sekarang itu, bukan begitu cara belajarnya. Oh, memang begitu Pak, Kristen belajar. Oh ya, itu Kristen. Saya akui, Kristen kan nyembah Yudas. Tapi ini Yesus. Oh, bukan Kristen menyembah Tuhan. Yesus. Tuhan apa pula? dengar dulu. Jangan dulu bangkin, Matius nanti 26 nomor 24. Bisa Anda baca? Matius berapa? 26. Nomor 24. Bapak bacalah di situ. Ya, saya bacakan ya. Iya, oke. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti ada. Nah, sedangkan tulisan-tulisan yang menyebabkan Yesus dituhankan dan dituduh sebagai orang yang mati di atas tiang salib adalah tulisan yang belum ada pada saat Yesus berkata perkataan ini. Berarti kalau berbicara ada tertulis, berarti nubuat tentang dirinya. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44, tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Ini yang Yesus katakan di dalam kitab saudara. Dia berkata, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi bukan yang tergenapi di dalam kitab Lukas, kitab Matius, Yohanes, Roma, Filipi. Bukan itu. Yang dimaksud Yesus tertulis tentang dia di dalam Taurat. Di Taurat di mana tertulis? Kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak boleh dibunuh. Ini yang tertulis di Torah. 1. Di mana lagi kata Yesus? Tertulis di kitab para nabi-nabi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mana lagi? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Tuh, dia diganti. Dia ditebus. Di mana lagi? Di Mazmur. Mazmur 91. Engkau hanya menonton pembalasan Tuhan terhadap orang yang fasik. Amsal 91 nomor 8. Tergenapi semua. Makanya Yesus mengatakan, aku memang pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Bukannya akan tertulis. Sedangkan yang Kristen imani hari ini menyembah korban di atas tiang salib adalah hal yang baru akan tertulis. Itu tertolak oleh akal.
Karena Yesus mengatakan, sudah tertulis di Mazmur, sudah tertulis di dalam Amsal, sudah tertulis di dalam kitab Keluaran. Tentang dia harus tergenapi. Yaitu dia terangkat ke langit tanpa melalui proses kematian. Demikian. Sudah ya Bang Juma? Tidak. Oke, Anda baca di Yohanes 1 ayat 14. Oke. Menjadi daging. Apa masalahnya? Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan manusia itu sendiri, Pak. Loh, dari mana Anda, apa hubungannya dengan ini? Di dalam apa yang Anda jabarkan tadi itu berkaitan dengan manusia, Pak. Ini kan berbeda. Itu loh, Pak. Maksudnya Yesus ini bukan manusia gitu? Yesus itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaannya. Oke. Wow, keren kan? Ini menurut saudara kan? Menurut Alkitab saya, Pak. Oke, bagaimana dengan menurut Yesus? Itu kan menurut saudara. Sekarang mari kita lihat menurut Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 17:8? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa akulah Tuhan. Oh, salah. Bahwa akulah yang berinkarnasi jadi, oh salah. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasulmu. Sedangkan Yohanes 1:14 bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Itu adalah ucapan pengarang Yohanes. Jujur, Yohanes 1 nanti di nomor 37 baru Yesus bersabda. Dari Yohanes 1 nomor 1 sampai 36 itu semua karangan pengarang buku Yohanes. Bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Nah, gitu cara belajarnya, Bang. Yesus mengatakan, murid-muridku semua percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, itu karena Anda bukan pengikut. Anda adalah serigala yang nyamar pengikut. Anda pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Murid Yesus dengan penyembah Yesus itu berbeda. Silakan. Tapi tidak nyambung tadi bahas penyaliban. Ngapain ente bahas firman jadi manusia? Orang kita juga manusia kok. Gimana nggak nyambung? Barusan coba nyambung. Kalau ditanya jangan jawab jadi ujung-ujungnya C. Gimana ente Bang itu? Dewa muncul ke dunia ini melalui apa, Pak? Teman dari Matius firman. 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah, bukan cuma Yesus. Baca Matius 4 nomor 4. Kita semua sama seperti Yesus, berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu telah menjadi manusia. Semua, bukan hanya Yesus. Baca Matius 4 nomor 4. Jangan bebal. Mana satu yang saya jawab ini, Bang Zuma kah Bang Dewa? Yang mana yang gampang? Yang gampang aja, mungkin saya kali. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu Bang Dewa ya. Bang Dewa ini mungkin kurang mengerti ya. Kan Bang Dewa itu lahir melalui perkawinan. Ketika orang tua Bang Dewa menikah dengan papanya Bang Dewa, menikah dengan mamanya Bang Dewa, mereka menikah, baru mereka dikurniakan menjadi Bang Dewa gitu loh. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu sangat spektakuler ya, dicatat di Lukas itu sangat luar biasa, Pak. Lagi puasa Bang Dewa, biasa. Puasa. Spektakuler, gitu aja. Spektakuler. Lagi puasa. Spektakuler gitu maksudnya. Spektakuler gitu maksudnya. Iya, nyatanya kehadiran Tuhan kami menjadi manusia itu sangat beda, Pak. Jadi tidak boleh disamakan. Makanya kami tidak menyembah manusia, Pak. Kalau Tuhan itu begitu, kenapa dibunuh, Pak? Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan, tapi Anda paksakan juga dibunuh. Tapi yang menyalibkan dia kan bukan orang Yahudi, Pak. Nah, lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi. Sementara Tuhan di dalam Ulangan 32 nomor 39, dialah Tuhan yang tak tersentuh oleh kematian, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, Yesus dimatikan. Dia bukan Tuhan, Bang, dia manusia. Lagian yang disalib itu Yudas. Jangan bebal. Nakal, jangan nakal. Memang di dalam Alkitab itu mengatakan ada dua bernama Yesus.
Bukan hanya dua. Kristus, tetapi satu Yesus Barnabas. Ini Bukan hanya kita dua, bicara- Bang. Banyak yang bernama Yesus itu. Ya, ini kita bicara saat Gubernur Pontius Pilatus saat itu, dia kan memberikan kebebasan kepada, itu ada perayaan ya gitu ceritanya. Jadi siapa yang lo ingin gue bebaskan, katanya Pontius Pilatus. Jadi mereka ini meminta Yesus Barnabas, Pak. Gitu, Pak. Mungkin itu yang diserupakan, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, bisa jadi. Masalahnya sekarang yang jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Nah, pertanyaan sederhananya, siapa yang terkutuk, Yesus atau Yudas? Enggak, maksud saya mungkin Bang Zuma itu bingung, mungkin diserupakan itu. Padahal Tidak, saya tidak berpola ke situ. Beda dengan Yesus Barnabas itu, Pak. Oh, saya tahu kalau Barnabas itu namanya Yesus Barabas, putra Bapak. Dia adalah penjahat nasional, dia adalah perampok. Ngerti saya kalau itu, saya paham. Lawang teman saya ngopi biasa itu, Yesus Barabas. Nah, sekarang permasalahannya yang di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk sesuai dengan pengakuan Paulus, sebagaimana ada yang tertulis di dalam Torah tentang manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Sekarang permasalahannya, siapa yang dikutuki oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Kalau Yesus, apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim? Kalau Yudas, apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Ayo, jawab, Bang. Apa alasannya Yesus dikutuk? Coba. Kasih saya alasan. Supaya saya bisa percaya, oh betul, Yesus terkutuk. Kenapa? Yesus pernah curi keledai. Oh, Yesus terkutuk karena dia pernah ini dan itu. Mana buktikan? Tapi kalau Yudas yang terkutuk, jelas dia makan suap. Jelas dia berkhianat. Coba. Ayo, Bang, silakan. Tunjukkan alasannya. Kenapa Kristen pingin kali Yesus yang terkutuk? Ada apa dengan kalian? Kok kalian sama seperti iblis? Iblis mau kali Yesus itu disalibkan. Sampai-sampai iblis merasuki Yudas. Ada apa dengan Kristen? Kenapa pola keagamaan kalian sama seperti setan? Kenapa kalian seirama dengan setan, keinginan setan agar Yesus disalibkan? Bukti bahwa setan ingin Yesus disalibkan, dia merasuki Yudas. Hari ini yang memperjuangkan pekerjaan iblis melalui Yudas itu Kristen. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ini pertanyaan besar buat Kristen. Loh, kok agama kita kok sama seperti setan? Sama-sama mau Yesus disalib? Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, oh tidak kok, kami tidak mau Yesus itu disalib. Itu namanya munafik, pembohong, pendusta. Semua Kristen di atas muka bumi ini mau Yesus itu disalibkan. Karena kenapa? Mereka mau berleha-leha hidup dengan dosa ditebus. Mereka ingin bebas, tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka ingin dibebaskan dari aturan Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang sebagai sebagai penebus mereka. Bang. Nah, begitu. Kenapa kalian orang Kristen sama seperti iblis, sama-sama mau Yesus disalibkan? Ada apa dengan kalian? Jawab. Mati gak dia? Mati dia. Karena mereka itu, Bang, pengen yang namanya hidup tanpa aturan. Betul. Mereka suka penebusan dan akhirnya Yesus bukan dijadikan sebagai domba bakaran ataupun domba penebusan, tetapi Yesus dijadikan sebagai kambing hitam sama mereka, Bang. Betul sekali. Itu yang betul. Jadi ayat yang spektakulernya itu, Yesus itu dijadikan sebagai kambing hitam. Spektakuler sekali, mantap. Boleh saya tanya, kamu mengerti gak arti Kristen? Tahu. Apa arti Kristen, Pak? Arti Kristen itu pengikut Paulus. Berarti Bapak tidak mengerti. Apa? Saya mengerti. Berarti selama ini Bang Zuma kurang paham ya tentang Alkitab ya? Galatia 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sebagaimana saya juga adalah Kristus.
Bukan, Kristen itu artinya Kristen pertama kali Iya, digunakan. Paulus Yang mengaku Kristus juga di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. perkataan Kristen pertama kali digunakan, Pak. Di Antioquia. Itu apa maknanya? Pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kena Bennett. Pengikut Pengikut Paulus. Mana ayatnya pengikut Paulus, Pak? Sekarang saya tanya kepada saya tanya Kristen, kepada Pak. ente. Iya. Kita buktikan apakah umat muslim pengikut Yesus ataukah umat Kristen pengikut Yesus. Saya tanya kedua arah ya di sini ya, Mbak Natalia. Mbak Natalia mengaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ente mengaku di sini adalah pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa. Sekarang yang saya tanyakan ke Mbak Natalia, apakah Mbak Natalia itu mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh tentara Romawi untuk membunuh Yesus? Mendukung atau tidak? Oh, sungguh Mbak tidak Natali. mendukung tindakan spektakuler seperti itu. Sungguh tidak mendukung. Nah sekarang coba saya tanya ke Knight si spektakuler. Apakah Knight percaya dan mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh tentara Romawi dalam membantai Yesus? Mendukung atau tidak? Enggak, kita jangan lari dulu. Anda Mendukung atau tidak? Kita buktikan loh di sini. Kalau ente tidak mendukung, gugur penebusan dosa. Kalau ente mendukung, ternyata fix sudah Kristen itu ternyata terlibat akan pembunuhan Yesus. Begitu akal digunakan. Makanya Bang Dewa mengerti kah apa arti Kristen, Pak? Iya, makanya saya tanya, pengikut Yesus kata ente, pengikut Yesus. Ya sudah saya ikutin. Nah sekarang ente mendukung tidak yang dilakukan oleh tentara Romawi, meludahi Yesus, menampar Yesus, menyalib Yesus, membantai Yesus, mendukung atau tidak? Lah, kalau kamu mengatakan bahwa kami Nah, di sinilah ya bingung. Mereka bingung di sini. Bingung. Dijawab, bukan nyeleneh, dijawab. Ya, saya jawab dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Bang Juma, lanjut Bang Juma. Udah bingung ini orang, Bang. kami Kristen pengikut Kristus, kenapa Anda tanya lagi Yesus disalibkan? Gimana sih lu? Seharusnya Anda jawab, Bang. Jawab, bukan nyeleneh begitu. Bukan, jawabannya itu kan apa arti Kristen? Iya, Kristen makanya adalah kan pengikut sudah jawab Kristus. tadi, pengikut Ya Paulus. terus, Paulus? Iya. Di mana datanya? Kristen pertama kali di Antioquia itu Terus Anda ikut siapa? Paulus apa Di Yesus? kisah para rasul itu. Anda ikut siapa? Paulus apa Yesus? Di ajaran Kristus itu Anda ikut siapa? Kan di situ kan di ajaran Paulus di situ. Bukan ada juga ajaran Yesus. Anda ikut siapa di situ? Sang Paulus, Rasul Paulus tercinta kami itu mendapat ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, bro. Di mana dalilnya? Karena Ajaran mana dibawa oleh Paulus dari Yesus? Ada nggak legitimasi dari Yesus? Oke, Rasul kenapa Rasul Petrus disebut Rasul juga? Karena dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus kan? Kenapa Markus disebut Rasul? Karena dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kenapa Paulus itu kita bilang Rasul? Ini kemana-mana loh. Padahal pertanyaan tadi mudah ya. Tuhan Yesus. Pertanyaan tadi mudah, tetapi dia sendiri bingung. Sementara Mbak Natalia dengan jelas-jelas dia menjawab, saya tidak mendukung Mas Dewa. Ya, tetapi dia di sini kebingungan. Dia percaya sama Paulus, sementara kita tahu kitab-kitab yang ada di dalam kitab mereka yang dianggap suci itu, Paulus itu adalah seorang pembunuh, seorang penyesat, seorang pemuja kebodohan. Ente percaya dengan orang seperti itu? Ya silakan. Baca ya, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, dihalalkan semuanya. Di dalam Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Nah, ini jelas Paulus mengajarkan mengenai soal dusta. Sungguh aku bebas terhadap semua orang. Apapun yang dilakukan sama Paulus, bebas di situ. Nah, Paulus sendiri mengatakan bahwa Paulus adalah pemuja kebodohan. Di mana ayatnya? Baca 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di dalam Korintus 1 nomor 21, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lagi-lagi kebodohan, lagi-lagi kebodohan. Dan Paulus pun adalah pembunuh kejam, pembunuh sadis, pembunuh yang amat mengerikan. Sementara yang dibunuh oleh Paulus itu adalah orang-orang baik, bukan orang-orang jahat.
Nah, berbeda dengan halnya Nabi Muhammad, berbeda dengan halnya Nabi Musa. Yang dibunuh oleh Nabi Musa adalah orang-orang pembangkang ajaran-ajaran Tuhan. Yang dibunuh oleh Rasulullah itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuhnya Jibril, musuh-musuhnya Allah. Sementara Paulus membunuh orang-orang baik, jemaat-jemaat Yesus. Terbalik jadinya ajarannya. Ya, jadi wajar kalau ente itu membela Paulus. Kenapa? Karena itu adalah orang bodoh. Begitu ya. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Begitu, Bos. Bang Dewa bagaimana mengatakan bahwa kami orang Kristen itu senang bahwa Tuhan Yesus kami dibunuh. Apa hak kami? Karena kalau kamu baca di Keluaran 3 ayat 14, di situ Tuhan sendiri yang berkarya. Firman-Nya Allah kepada Musa, aku adalah aku. Firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel. Ini kok nggak nyambung ya? Mengutus aku kepadamu. Mbak Natalia bisa nanggapi nggak? Kok nggak nyambung ya? Iya, ini apa yang dia Nyambung soalnya dia baca Yohanes dari 1. dari web yang dia baca. Yohanes 1 ayat 1 ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Enggak spektakuler, Bang Juma. Ngerti nggak Bang Juma arahnya, Bang? Enggak spektakuler, iya enggak Nggak spektakuler. spektakuler ini. Saya pengen ada Kristen yang spektakuler. Ini apa ini nggak nyambung? Ya, sama seperti Keluaran 3 ayat 14. Nggak nyambung, Bang, nggak connect. Pertanyaan dia jawaban nggak connect itu. Apa yang nggak connect, Pak? Di situ mengatakan aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Oke? Perjanjian baru, Bapak mengutus. Bang Juma ngerti, Bang? Arahnya, Yang Bang. disalib itu tadi kenapa larinya ke situ ya? Iya. Nggak tahu, nggak ngerti, nggak spektakuler banget ini orang. Kemana-mana ini. Disalib, Pak. Itu bukan keinginan Kolornya kami. gonta-ganti ini. Loh, itu keinginan orang-orang Roma. Alasan Yesus disalibkan itu karena unsur politik, unsur ekonomi. Bukan, karena ini sudah ketetapan Tuhan, Pak. Di mana ada ketetapan Tuhan? Mari kita lihat. Makanya saya baca Keluaran 3:14. Tidak ada hubungannya. Anda kira-kira begini, saudara, kira-kira yang tahu tentang kitab Keluaran Anda atau ahli Taurat? Waduh, saya kan sesuai dengan kapasitas saya, Pak. Iya, makanya coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat. Saya bacakan data nih. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Apakah saudara ngerti tentang mahkamah agama? Apakah Anda ngerti tentang imam-imam kepala? Apakah Anda paham siapa mereka orang Farisi ini? Orang Farisi ini, Pak, kalau hanya selevel profesor, kalah. Farisi ini adalah orang yang terdidik di dalam kitab Taurat. Mereka ahli Taurat, ahli di atas ahli. Itu orang Farisi. Orang Farisi ini orang cendekiawan, orang yang berkelas, orang yang berpendidikan tinggi di kalangan Bani Israel. Itu orang Farisi tuh. Belum lagi imam-imam kepala. Ini imam adalah rabi-rabi. Rabi-rabi ini adalah ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka dikatakan imam-imam kepala? Karena mereka lah yang paling paham tentang Taurat. Lah ente Kristen si opo? Baca Ibrani aja kagak bisa. Melihat kitab Taurat aja kagak pernah. Kenapa Anda menjadikan kemudian kitabnya orang ahli Torah? Kenapa Anda menjadikan kitabnya orang Farisi? Kenapa Anda menjadikan kitabnya mahkamah agama? Sebagai dasar pijakan penebusan dosa. Itu namanya dungu. Bin stupid. Orang-orang mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala rapat. Mufakat mereka, sepakat mereka membunuh Yesus. Alasannya bukan karena nubuatan dari Keluaran, dari Yeremia, dari Yesaya, bukan. Tak ada itu. Mereka sudah pada ahli sidang. Ayo semua, panggil mahkamah agama, panggil orang Farisi, panggil imam-imam kepala. Ini bahaya. Yesus ini tidak bisa dibiarkan. Yesus ini adalah ancaman besar bagi kita. Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan merampas bangsa kita. Itu alasannya kenapa mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena ada dinubuatkan di dalam Keluaran Tuhan menjadi juru selamat, menjadi manusia. Halo. Ini saya bacakan datanya ya, supaya Anda tidak mengatakan saya ini penghujat. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Dengarkan baik-baik. Kalau kuping sudah tidak kuat, pakai mulut. Banyak di antara orang-orang Yahudi, Kristen ini tidak ada di sini, bukan orang terjemahan di sini, bukan kaum bahlul kitab, tapi ahli kitab nih. Kumpul mereka. Banyak di antara orang-orang Yahudi
yang datang kemudian melawat Maria dan menyaksikan sendiri tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi di antara mereka kepada orang Farisi melaporkan dan menceritakan kepada orang Farisi tersebut apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu bermujizat, bernubuat dan seterusnya, mengusir setan dan seterusnya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Nah, tak ada lagi yang lebih tinggi. Mahkamah agama sudah dipanggil, tak ada lagi. Oh, panggil juga yang paling ahli. Siapa? Orang Vatikan. Cie. Oh, bukan, masih ada yang kurang ini, bos. Siapa lagi yang belum dipanggil? Pendeta. Cie. Siapa lagi yang masih belum ada hadir? Bapak-bapak gereja. Cie. Bapak-bapak gereja itu kitabnya cuma satu. Apa itu? Maleaki. Kok bisa? Ya, karena hanya itu yang membahas perpuluhan. Jadi, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau semua orang percaya kepada dia, apa akibatnya? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini alasannya. Lalu kemudian di antara mereka yaitu Kayapas. Nah ini Kayapas ini bukan pendeta, bos. Kayapas ini bukan Pak Bom-Bom. Kayapas ini bukan level TikTok, bukan level pendeta koin, bukan. Kayapas ini imam besar tahun itu. Dia ahli Taurat, dia ahli Yesaya, dia ahli dari atas ahli. Dia imam besar. Tapi anehnya, Kayapas hanya berkata begini, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita. Nah, satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita. Bukan untuk kalian, bukan untuk Kristen. Untuk bangsa kita. Bangsa mana? Bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya keturunan Yakub yang sudah bercerai-berai kemana-mana. Mulai hari itu, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa tujuannya membunuh? Supaya mereka bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Paham sampai di situ? Setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa yang terjadi? Yesus sembunyi, Yesus ngumpet, Yesus tidak lagi tampil di antara mereka orang-orang Yahudi, tetapi Yesus kemudian pergi ke sebuah daerah padang gurun, Kadron, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya di Efraim. Murid-murid yang bersama dengan Yesus di Efraim tidak disebut Kristen, tetapi murid-murid yang bersama Paulus di Antioquia disebut Kristen. Itu bedanya. Pada waktu itu kemudian dan seterusnya, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata ke orang, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini akan datang ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala, orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus sembunyi agar memberitahukannya agar mereka dapat membunuh, menangkap Yesus. Mana nubuat untuk dosa waris? Mana nubuat Tuhan datang jadi manusia? Mana nubuat firman menjadi daging? Mana nubuat Tuhan jadi tiga? Mana? Tak ada. Orang yang sesaman Yesus ingin membunuh Yesus, tidak ada unsur Kristen. Dosa kita telah ditebus dengan darahnya. Cie. Marilah kita minum darahnya. Gorila. Marilah kita makan dagingnya. Kanibal. Tak ada itu. Itu tambahan-tambahan Roma dan Yunani yang kalian imani. Tak ada. Yesus pure disalib karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi Yunani. Bukan karena mau minum darah, bukan karena mau makan daging, bukan mau nebus dosa. Tak ada itu. Itu karangan-karangan yang dibuat belakangan. Tak ada itu. Itu cerita yang dibawa oleh Roma Yunani. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang kepada kalian penyesat, mengaku domba, padahal mereka adalah serigala pemakan babi. Nah, ini data, Bung. Jadi jangan kau bawa-bawa di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab ini. Nenek lu kiper. Ini yang hadir rapat ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. Bukan pendeta yang hadir ini, Bung.
Bahkan ini adalah imam kepala Kayafas, imam tertinggi pada hari itu, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita, agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi dan Yunani. Bukan dikatakan Yesus harus mati untuk bangsa kita, agar kita terlepas dari dosa waris. Piu. Tak ada itu, saudaraku. Ya, jadi saatnya Anda berbenah, tinggalkan agama yang mengajarkan kalian itu tersesat sampai ke api neraka. Demikian. Saya izin 10 menit. Ya, dilanjut oleh teman-teman. Siap. Oke, saya ya. Lanjut. Kalau Anda baca di Matius 26 ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan diserahkan. Ya, sesuai dengan nobat yang saya bacakan tadi. Jadi tidak ada orang Kristen yang bangga ataupun berkeinginan ya Tuhan Yesus itu meninggal gitu. Tidak ada. Ini adalah karya Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ketetapan Tuhan yang sudah dia tetapkan tidak bisa dirubah. Makanya manusia harus diselamatkan dengan cara dia menjadi ya kutuk itu, untuk mengangkat kutuk itu, begitu Pak. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, darahnya itu, dia telah memenangkan kami daripada si iblis jahat itu. Karena sesungguhnya kalau Anda baca di kitab Alkitab kita mengatakan bahwa yang berkuasa ya di bumi ini adalah si sang penyesat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia telah memenangkan semua itu. Makanya ada tertulis, kepadaku telah diberikan surga dan bumi. Mati menang ya. Iya. Padahal kalau Yesus nggak jadi mati di salib, dia nggak punya Tuhan loh. Nggak punya Tuhan loh kamu kalau Yesus nggak mati di salib. Waduh, dia adalah ciptaan pertama yang sulung daripada semuanya. Itu ada apa? Di dalam Alkitab. Paulus sendiri bilang di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Betul, karena dia adalah firman sang Bapa kan? itu. Berarti penyebabnya kamu punya Tuhan kan Yesus mati dulu kan? Kalau nggak jadi mati, berarti kamu mau Yesus mati. Berarti kamu mau Yesus mati di salib. Bagaimana? Kalau nggak gitu kamu nggak punya Tuhan kan? Bagaimana Anda menghilangkan kami mau? Saya sudah baca di Matius berapa tadi. Anda tidak dengarkah bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa memang dia memang harus begitu, Pak. Itu, Pak. Harus begitu apa? Harus begitu mati gitu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, ya. Berarti seorang itu akan menyerahkan dia. Dia tahu tapi ketakutan kok. Yesus tahu tapi ketakutan kok. Dia nggak mau. Memang penyaliban itu harus terjadi, Cak Ayu. Betul Bang Zuma. Sekarang permasalahannya, yang disalib iki sopo? Orang terkutuk atau orang mulia? Penyaliban itu memang terjadi. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi, tapi yang disalib orang terkutuk. Memang Yesus diserahkan, betul. Tapi pada proses penyerahan inilah kemudian Tuhan mengatakan, Yesus pun mengatakan nubuat yang harus terjadi tentang aku. Apa itu? Orang fasik sebagai ganti orang yang benar. Maka yang disalib ini, yang tadinya orang benar, yang mereka ingin salib adalah orang benar, yaitu Yesus, diganti oleh Tuhan dengan orang fasik. Makanya tadi di awal saya membuka materi, di dalam Matius 26 nomor 24, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Yang sudah tertulis adalah orang fasik menggantikan aku. Orang jujur kemudian diselamatkan. Pengkhianat menggantikan aku. Siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Yang menggantikan aku di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Siapa yang menggantikan aku? Siapa yang terkutuk, aku atau Yudas? Itu permasalahannya. Memang Yesus akan diserahkan. Apa kata Yesus? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku itu, dan adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Itu kata Yesus. Jadi memang Yesus diserahkan. Makanya Anda lihat di dalam Markus 14, nomor 50, nomor 51, nomor 52.
Apa yang tertulis di sana? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka dengan balasan yang sangat-sangat sempurna. Apa yang terjadi? Umat Islam diberi ilham, umat Islam diberi wahyu, umat Islam bisa menelaah, Islam bisa menyelami kebenaran Al-Quran, ditambah dengan datangnya informasi-informasi dari Barat yang dibawa oleh Belanda, yaitu melalui buku yang Anda imani sebagai Bible. Kami membaca di dalamnya bahwa Allah betul-betul membuat dan membalas makar tersebut, sehingga apa yang terjadi di dalam tulisan para wartawan justru menguraikan kebenaran itu. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Ingat, murid Yesus cuma 12 orang. Yang pro kepada penangkapnya adalah 1 orang. Berarti Yesus dan muridnya sisa 12. Muridnya 11, Yesus sendiri 1, berarti 12. 13 bersama dengan Yudas. Ingat, Markus 14 sudah ada penangkapan 1 oknum. Bukankah yang mau ditangkap cuma 1? Tapi kenapa harus jadi 2? Ingat Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Yudas ikut lari gak? Tidak. Kenapa Yudas tidak lari? Karena Yudas sudah masuk dalam kelompok Yahudi, Farisi, imam kepala, tentara Romawi yang sudah berkhianat. Justru Yudas ini komplotan dari mereka. Jadi yang lari 11 orang. Sudah tertangkap 1. Di belakang yang tertangkap ini ada orang yang menggunakan kain lenan yang juga ingin ditangkap. Pertanyaannya, ada apa mau menangkap lagi? Kalau kalian sudah yakin bahwa yang kalian tangkap itu adalah Yesus, mau 3.000 orang menggunakan kain lenan di belakang Yesus, untuk apa kalian tangkap? Bukankah yang disepakati oleh orang-orang Yahudi cukup Yesus aja yang ditangkap? Malah Pilatus mengatakan, yang mana yang harus aku lepaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Kata mereka, lepaskan Yudas Barabas. Nah, kalau Yesus Barabas aja yang penjahat disuruh dibebaskan, apatah lagi yang menggunakan kain lenan? Tapi kenapa mau ditangkap juga yang kain lenan ini? Apa alasannya? Karena mereka ragu yang ditangkap ini Yesus atau bukan. Karena ternyata yang menggunakan kain lenan itu Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggantikannya dengan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa di antara 13 orang yang menggunakan kain lenan? Hanya Yesus. Yang lolos melarikan diri menggunakan kain apa? Kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Yang menggunakan kain lenan ditangkap atau lolos? Lolos. Berarti yang menggunakan kain lenan tidak disalib? Tidak. Ini narasi dalam kitabmu sendiri. Allah memberikan kebenaran itu kemudian kepada umat Islam berupa ilham pengetahuan akan kebenaran Al-Quran. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Makanya Al-Quran datang disempurnakan kemudian. Apa fungsi Al-Quran disempurnakan? Bukan hanya sempurna begitu aja, supaya dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran itu. Wahai seluruh umat manusia, apalah tatafakkarun, apalah ta'qilan. Ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah, buktikan di sekelilingmu akan datang sebuah pengebaran, akan datang sebuah informasi, akan datang sebuah materi yang akan menyajikan bahwa apa yang terangkum dalam Al-Quran itu betul. Dengan adanya kemudian cerita-cerita yang muncul dari sebelah sana, Islam tidak berdiri begitu saja. Islam didukung oleh keadaan yang mendukung Islam itu adalah agama yang benar. Kami mengatakan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel mustahile dibunuh oleh orang-orang kafir. Mustahile. Kenapa? Tuhan kami yang mengatakan itu. Nah, ternyata apa yang diuraikan di Al-Quran, kalau ente tidak yakin dengan Al-Quran, yakinlah kepada Bible. Yang menuliskan itu wartawan. Wartawan yang melakukan penyelidikan. Wartawan yang melakukan penyusunan. Wartawan yang menerita pemberitaan dari saksi-saksi utama. Percayalah sama mereka. Percaya. Jangan hanya doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma, gereja, pendeta, pastor. Hanya itu aja. Hah? Percayalah kepada pemberitaan dalam Bible.
bahwa Yesus menggunakan kain lenan, Yesus melarikan diri, yang ditangkap adalah pengkhianat, yang ditangkap adalah orang fasik, yang ditangkap adalah orang yang terkutuk. Masakan Nabi Isa alaihissalam, masakan Yesus orang suci? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus adalah hamba Elohim yang suci, yang adalah berserah diri kepada perintah-perintah Elohim. Masakan dibunuh? Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas doanya dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus tak mungkin disalib, mustahil Yesus disalibkan. Yang disalib itu adalah orang terkutuk, mustahil Yesus terkutuk. Yang disalib adalah pengkhianat, mustahil Yesus pengkhianat. Yang disalib adalah orang fasik, mustahil Yesus orang fasik. Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya Yesus mengatakan, tanda-tanda ajaran roh kebenaran yang datang setelahku hanya satu. Apa kata Yesus? Mereka akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini. Nih, saya ulang lagi. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini. Di muka bumi ini satu-satunya agama yang memuliakan oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, hanya agama Islam. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Hanya Islam yang memuliakan nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Yesus pun mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka Dia akan memuliakan aku, bukan mengutuki aku. Sedangkan Kristen adalah agama yang mengutuk Yesus. Di mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Sedangkan Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, Dia akan memuliakan aku, bukan mengutuk aku. Hanya Kristenlah yang mengutuk Yesus. Islam, Masya Allah, Subhanallah, Islam memuliakan oknum tersebut. Ente mau menyebutnya Yesus, ente mau menyebutnya Isa, ente mau menyebutnya Yesua, bagi kami oknum ini adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaranglah saatnya Anda berpikir. Anda menyebabkan diri Anda menyembah Yesus. Manusia suci dibunuh untuk apa? Hamba Tuhan yang suci untuk dipantai itu untuk apa? Oh, untuk dosa-dosa. Di mana orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa? Tak ada. Mereka bersepakat membunuh Yesus untuk supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Karena Yesus datang berpengaruh sangat luar biasa. Bayangkan, membangkitkan orang mati, orang buta dari lahir bisa melihat, badai topan, angin topan, jadi redup, air jadi anggur, orang lumpuh bisa berjalan. Orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, khawatir, bahaya ini. Ini anak yang lahir dari zina, bahaya. Punya pengaruh sangat besar. Dan kalau ini dibiarkan, maka Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Satu-satunya jalan adalah Yesus harus mati. Bunuh dia. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi penonton hambanya yang terzalimi. Kata Allah, karena aku tempat perteduhanmu, aku tempat perlindunganmu, aku adalah batumu, maka wahai Yesus, jangankan dibunuh, kena kurap sedikit aja aku nggak izinkan. Wahai Yesus, jangankan dibunuh, kena panu aja aku nggak izinkan. Di mana tertulis? Mazmur 91 dari ayat nomor 1 sampai nomor 16. Bahkan Tuhan mengatakan, dengan panjang umur aku angkat engkau ke langit dan akan aku kenyangkan engkau, akan aku perlihatkan kemudian kepadamu tanda-tanda kebesaranku. Subhanallah. Jadi hanya agama Islam yang memuliakan Yesus itu. Kristen dan iblis sama aja, tak ada bedanya. Sama-sama menginginkan Yesus mati. Munafik orang Kristen yang tidak mau Yesus itu mati. Wahai Kristen, ya paman, andai kalian hidup pada zaman Yesus, ya, lalu kalian diperhadapkan dengan keadaan, apakah Anda setuju Yesus dibunuh atau tidak?
Orang-orang Kristen apa? Mengatakan apa? Kami setuju kalau Yesus itu apa ya? Setuju dibunuh? Kalau disetujui dibunuh berarti kita sama dengan setan. Tapi kalau kita tidak setuju Yesus dibunuh, dosa-dosa kita gimana? Bingung. Sehingga muncul kemunafikan. Andai pendeta-pendeta kumpul seluruh dunia, wahai pendeta, kalian itu yang menyesatkan jemaat, kumpul kalian. Nih, saya mau catat nama-nama kalian di sini. Kalian setuju nggak Yesus dibunuh? Setuju, Pak. Kamu setuju nggak Yesus dibunuh? Setuju, 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 setuju. Iblis ditanya, iblis ini, menurut lo kan penyesat, ya paman, lo kesini mau Yesus itu dibunuh atau kagak? Sesuai dengan janji kami di hadapan Tuhan di surga, di Taman Eden, kami akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Jadi kami mau Yesus itu dibunuh. Untuk apa? Supaya nanti Yesus itu bisa dituhankan oleh orang barat. Kok bisa gitu? Lihat aja nanti. Ada cara saya. Dia akan jadi Tuhan bagi orang barat. Tapi bagi orang Yahudi nggak mungkin. Karena orang Yahudi tahu Tuhan itu adalah hakikat yang tak serupa dengan manusia. Tapi orang barat akan melantiknya menjadi Tuhan. Lihat aja nanti. Yakin lo? Yakin! Iblis kemudian merasuki Yudas. Apa yang terjadi? Abad pertama, yang tadinya Tuhannya bukan manusia, jadi manusia. Yang tadi Tuhan tidak bisa mati, jadi mati. Yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk, serupa dengan makhluk. Inilah propaganda setan, iblis. Makanya saya katakan, saya bingung. Ini yang menentukan antara setan dan Kristen ini apanya? Dua golongan ini, golongan iblis dan golongan Kristen, sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria. Aku pingin, Bang Suma pingin melihat orang Kristen perang dengan iblis. Tapi di mana itu bisa terjadi? Iblis mau Yesus dibunuh, Kristen Yesus mau dibunuh. Lalu perangnya di mana? Kira-kira iblis dengan Kristen perangnya di mana? Iblis mau Yesus dibunuh, Kristen mau Yesus dibunuh. Perangnya di mana? Tidak bisa. Mereka adalah sekutu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir pembantu-pembantu, penolong-penolong, sekongkol, konco-konco, dedongkot-dedongkot iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama para nabi yang mengajarkan menyembah manusia hanya agama Kristen. Nah, itu dia. Jadi ini berat memang, ini berat, ini berat. Yang kita hadapi adalah setan, yang kita hadapi adalah iblis. Apa pembuktian berlanjut? Yes. 1 menit. Pembuktian berlanjut. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes. Karena tanpa kemudian tangan kanan setan, kekuatan itu tidak akan kemudian sampai ke sanubari manusia. Loh kok bisa kayak gitu? Harus ada yang mengaku rasul dong. Mari kita lihat. Kisah para Rasul 16, nomor 16, nomor 18. Siapa pengikutnya yang pertama kali disebut Kristen? Pengikut Paulus. Di Antioquia. Ketika Paulus datang dengan temannya, ada orang yang dirasuki oleh setan. Orang yang dirasuki setan ini teriak-teriak sampai berhari-hari. Wahai semuanya, hai, saksikanlah oleh kalian. Oke, ada apa? Paulus ini dan teman-temannya adalah utusan yang maha tinggi. Mereka adalah orang-orang yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Oh ye? Ye. Jadi orang yang kerasukan setan ini teriak berhari-hari. Wahai semuanya, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia adalah akan mengantarkan kalian kepada keselamatan. Ini setan Pak. Setan teriak-teriak sebagai tim kampanyenya Paulus. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, bom-bom-bom-bom, bim-bim-bim-bim, semua kumpul. Ada apa? Ente tahu Paulus? Ya, kenapa iblis? Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan yang maha tinggi. Oh ya? Iya. Terus apa lagi? Dialah Paulus yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Wow, keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, orang yang kerasukan setan semakin senang. Tapi karena Paulus gelisah, wah ini bahaya ini. Kalau sampai manusia tahu kalau kerasulan saya didukung oleh iblis, ini celaka. Maka apa yang terjadi di data 18-nya? Paulus tidak mau. Paulus merasa terganggu.
Paulus kemudian mengusir setan tersebut. Enyahlah dalam nama Yesus. Enyahlah kau, wahai genderuwo. Genderuwo ngusir genderuwo. Paulus mengusir setan. Padahal setan itu sudah mengajarkan ajaran yang benar di data itu. Apa kata setan? Paulus ini adalah rasul yang maha tinggi. Dialah yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Tapi Paulus tak mau. Kenapa tak mau? Karena Paulus kemungkinan Paulus tidak mau ketahuan kalau ajarannya didukung oleh setan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Tadi saya sholat baru 1 rakaat karena saya tidak enak dengar. Saya putuskan lagi, sambung lagi 3 rakaat. Oke ya teman-teman, kalau ada yang merasa bisa berdialog, berdiskusi, bahas Al-Quran, bahas 2 mata rantai Al-Quran dan Bible. Kalau Pak Bomom tadi kan sudah muntaber tadi. Pak Bomom sudah muntaber aku buat. Si Congorpedia juga sudah muntaber. Kemudian si Gigi Palsu, siapa namanya itu? Yang wakilnya Pak Bomom, siapa nah? Lidara juga tadi mencret tepung terigu. Udah semuanya tadi udah 7 lawan 1. Alhamdulillah tergolong semuanya. Habis materi yang tadi yang saya sajikan. Yang tadi yang saya sajikan sama dia, pembahasan tentang asal usul Islam dan Kristen. Alhamdulillah, dengan awamnya saya, pengetahuan saya tentang Islam, saya bisa kemudian membuat mereka seencer-encernya seperti orang yang kena diare 1 bulan. Itulah yang terjadi. Tak ada satupun di antara mereka yang berani bahas tentang kekristenan. Sementara saya alhamdulillah dengan awamnya ilmu, saya bisa menjabarkan Islam. Dan mereka satupun tak ada yang bisa mengajarkan asal usul Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus. Kristen murni adalah ajaran orang-orang dari barat. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin sholat dulu ya. Sama ini juga. Tapi kalau ada Kristen yang spektakuler, naikin aja nggak apa-apa. Dewa izin dulu. Oh, kalau kami punya tugas, bos. Ente enak dosanya sudah ditebus, kami belum. Ya kami belum. Kami harus sholat, ya. Padahal mau naikin aja kalau ada yang spektakuler. Dewa izin asar dulu.